Apakah suara saya terdengar, Coach Rosa? Keren. Oke, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, yang terhormat, Coach Istoto Suharyoto sebagai Presiden Masyarakat Coach Indonesia dan sekaligus juga sebagai narasumber pada sore hari ini. Yang saya hormati para Coach MCI serta Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak peserta webinar yang hadir pada sore hari ini yang sangat saya hargai dan banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah sehingga kita dapat berada di ruang Zoom ini pada sore hari ini untuk melakukan webinar dengan topik menjadi pribadi penuh sumber daya. Semoga melalui webinar pada sore hari ini, Bapak Ibu memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta pemaknaan bagaimana menjadi pribadi yang berbahagia dan bersyukur ketika mengetahui dan menyadari bahwa Bapak Ibu adalah sesungguhnya pribadi yang penuh sumber daya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan webinar pada sore hari ini dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Silahkan Bapak Ibu. Selesai. Sebelum saya lanjutkan untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gung Asri, asal saya dari Bali. Saya seorang guru dan juga merupakan salah satu coach di MCI. Jadi, sepanjang webinar ini saya akan berperan sebagai MC dan juga moderator. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan materi dan tanya jawab, yang kelima pengumuman, yang keenam penutup. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan ground rule pada acara webinar sore hari ini. Izinkanlah saya untuk berbagi slide kepada Bapak Ibu Guru semua. Apakah sudah terlihat? Belum proses, Coach. Masih proses, G. Iya. Iya, sudah. Sudah? Tapi belum show, G. Belum show, ya. Oke, sudah slide show, G. Sudah. Baik, sambil Bapak Ibu juga membaca, saya akan bacakan. Ini adalah webinar dengan durasi 1 sesi dari Masyarakat Coach Indonesia spesial untuk Bapak Ibu. Akan berlangsung dari pukul 15 sampai 17 WIB. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, silakan hadir penuh, utuh, dan sampai akhir. Siapkan catatan, minuman, dan juga camilan. Bagi yang hadir di dalam Zoom, diharap untuk on video jika memungkinkan dan matikan mikrofon jika tidak digunakan.
Tersedia juga link presensi dan sertifikat kehadiran 2CP. Mari kita belajar dan bersenang-senang. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yang super keren, yaitu Coach Istoto Suharyoto. Beliau adalah fasilitator belajar, master praktisi NLP, trainer para trainer, spesialis komunikasi, trainer hipnotis dan hipnoterapis, profesional coach, detektif kebohongan, pesulap dan pendongeng, pengembang karakter, salesman seumur hidup. Wow, luar biasa ya. Mari kita langsung saja sambut Coach Istoto Suharyoto. Silahkan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silahkan Coach Istoto. Terima kasih Coach Gung Asri. Share slide-nya boleh dimatikan dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Suara saya terdengar Coach Gung Asri? Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu hadirin di webinar MCI sore hari ini dengan tema menjadi pribadi penuh sumber daya. Selamat jumpa, salam sehat, dan dengan bahagia hendak mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir, juga kepada panitia penyelenggara, Coach Rusa dan Coach Gung Asri, Coach Intan. Terima kasih banyak, akhirnya kita bisa berjumpa satu layar sore hari ini. Maka mari kita bersama-sama untuk mendapatkan yang terbanyak dengan cara belajar bersama-sama. Sebelum mulai, sekali lagi, tadi Coach Gung Asri sudah mengatakan, mari kita buka webinarnya, buka Zoom-nya, buka webinar, buka Zoom, buka kameranya, supaya tidak ngintip. Kalau ditutup kameranya seperti ngintip orang ikut webinar. Maka terima kasih kepada yang sudah membuka, dan di tempat saya yang muncul hanya yang membuka video. Kalau menutup video pasti tiba-tiba menghilang. Itu setting Zoom ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Pasti ada banyak hal penting di luar sana yang sudah ditinggalkan sehingga dapat hadir di tempat ini. Maka pastikan selama 2 jam ke depan mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Coach Gung Asri sudah memperkenalkan saya walaupun slide-nya belum kelihatan tadi, karena yang kelihatan ground rule-nya, maka izinkan saya untuk memulai paparan saya juga menggunakan slide. Iya, ini dia. Kita berada, ini komunikasi dengan Pak Eko tadi ya, dengan Pak Eko Mulyanto. Oke, iya, ini kita sekarang berada di sini, Bapak Ibu sekalian. Iya, kita berada di webinar pendek dari MCI, dan karena ini webinar pendek dan diselenggarakan dalam rangka sangat spesial untuk peserta yang hendak mengelola diri, maka disediakan sertifikat kehadiran, tadi disampaikan Coach Gung Asri. Untuk apa? Kita hendak berbincang-bincang tentang diri kita, bagaimana menjadi pribadi penuh sumber daya. Ini soal bagaimana kita meningkatkan personal power kita. Tadi dikatakan saya Istoto, ini dia. Tadi sudah dibacakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh nih. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang ada di slide ini. Terlihat slide-nya, Bu Devi dan Bu Reni. Pak Agus Armiento, selamat sore Pak Agus. Sore, Pak. Oke, Bapak online dari mana Bapak? Gading Serpong. Dari? Gading Serpong. Gading Serpong, Pak. Tangerang, Pak. Oh, Gading Serpong. Gading Serpong. Agak mencerna karena terputus sedikit. Oke, Gading Serpong, Tangerang. Oke, terima kasih Pak Agus. Yes, ada pertanyaan? Jika tidak, saya lewat. Tidak ya? Baik, saya cukupkan dulu slide-nya, kemudian mari kita pemanasan sebentar. Oke, terima kasih responnya Ibu Reni dan para hadirin. Mari, saya punya pertanyaan. Oke, jika Anda
masih sering ada hal-hal yang terasa perlu diselesaikan terkait dengan perasaan. Misalnya ada, maka ketiklah ya di chatting. Apakah Anda masih sering merasa mudah bingung, jengkel, kalau menghadapi keadaan yang tidak biasa, keadaan yang tiba-tiba, permintaan orang yang tidak pakai babi bu, mendadak? Wow, oke, ya, oke. Apakah Anda, yang berikutnya, ini saya nggak kasih batas, pertanyaan berikutnya. Oh, sudah selesai, terima kasih. Ya. Apakah Anda masih merasa jengkel marah jika ada orang dan Anda tahu belakangan orang ngomongin Anda di belakang Anda, jelek-jelek Anda. Orang rasani ngomongin jelek-jelek Anda di belakang. Apakah Anda masih merasa tersinggung, marah, jengkel, nggak nyaman? Jika iya, silakan tulis ya. Jika tidak, tulis tidak. Oke. Oke. Yes, kalau begitu. Ada ya, ada yang tidak. Kemudian, jika terjadi kemarahan, rasa marah, jika Anda masih merasa marah, jika Anda masih merasa marah berarti ya, jika yang sudah tidak berarti nggak perlu dijawab. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda mengungkapkan marah, rasa marah Anda? Aha. Menulis di surat, menulis di kertas, kemudian membakarnya lalu meminumnya. Adakah? Gimana caranya? Di chatting juga dong. Boleh. Curhat dengan orang lain. Oh, Bu Reni curhat ya. Terima kasih. Oke. Ini curhatnya ini harus pilih-pilih orang, Bu. Kalau enggak bisa bocor kemana-mana nih nanti. Oke. Yes. Oke. Yuk. Oh, istirahat. Oke, empatik diri. Oke, baik. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, jika Anda berada dalam tekanan, ketidaknyamanan, terjadi hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman betul, sebabnya bisa macam-macam. Apa yang Anda lakukan? Boleh? Bisa karena orang lain, bisa karena Anda sendiri. Hari ini kok salah melulu sih saya, kemudian nggak nyaman. Atau dengan orang lain, dianggap salah terus sama orang lain. Gitu. Bahkan nggak dipercaya orang misalnya. Silakan. Kak Adila, salam kenal dari Unisri ya. Kak Adila ya. Boleh buka mic ya Kak Adila, boleh buka suara, salam kenal untuk kita semua. Kak Adila kalau menggunakan laptop, membuka mic-nya cukup dengan dipencet spasinya. Kak Adila mendengarkan, bisa mendengar suara? Bisa. Pencet, terbuka tuh, dipencet spasinya. Salam kenal Kakak, dari Unisri Kakak? Iya, dari Universitas Sriwijaya, Pak. Unisri, Palembang berarti? Iya, dari Palembang. Terima kasih sudah hadir Kakak. Moga-moga hari ini mendapatkan ide yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Kita lihat di chatting, Pak Agus mengatakan merenungkan dan introspeksi diri. Bu Heni mengatakan pergi ke pantai, pergi ke gunung. Wow, dibawa ke sana ya Bu ya. Merasa apa sih salah saya? Bertanya kepada diri ya Bu Heni ya. Oke, Gus Asri ambil waktu jeda. Pak Gus Agustina mengatakan curhat. Oke, baik. Yuk, semoga hal-hal yang kita ungkap di chatting itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita temukan apa hakikat itu semua dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa tetap senang, bahagia, gembira menghadapi hidup, ringan, karena ekstrimnya, Bapak Ibu sekalian, ekstrim ini pernyataan ekstrim saya. Di dunia ini tidak ada masalah. Masalah yang orang katakan masalah itu hanya keadaan-keadaan yang perlu disikapi. Hanya keadaan-keadaan. Ya nggak mungkin toh Pak Istoto. Masa nggak punya uang, bukan masalah. Lo nggak punya uang itu kalau hidup di hutan ya nggak masalah. Hidup di kota juga nggak masalah kalau tidak sedang perlu uang. Nah artinya sebenarnya nggak ada masalah, hanya perlu uang.
Kalau peluang uangnya nggak ada, lalu kan tahu solusinya seperti apa. Nah, seperti ini seringkali orang dalam keadaan penguasaan diri yang tidak jelas, maka seringkali ada banyak hal lain yang muncul saat harus mensikapi keadaan yang terjadi justru kontraproduktif. Maka hari ini mari kita belajar menjadi pribadi yang penuh sumber daya dan kita hendak mampu menjadi pribadi yang mengelola emosi diri secara optimal sehingga kita memiliki tingkat persona diri yang berkualitas dengan cara mengelola emosi. Dan kita nanti ada 5 hal yang saya ajak untuk dibahas dan kita diskusi santai saja. Ini sangat intensif karena kurang dari berapa orang kita sekarang, Coach? Ada 13 orang ya. Oke, kurang dari 20 itu sangat intensif. Mengenali sumber daya diri. Bapak Ibu, setelah nanti saya tunjukkan siapa kita, maka mungkin Anda akan merasa aneh. Kenapa harus takut menghadapi kehidupan keadaan-keadaan tertentu? Teman mahasiswa seperti Kak Adila misalnya, ngapain harus takut menghadapi dosen yang brewokan, dosen yang killer katanya? Nggak ada semua itu. Apa yang terjadi jika kita menyikapi kehidupan? Bu Reni dalam kondisi-kondisi sekarang, tentu saja apapun keadaannya pasti menghadapi situasi-situasi yang belum tentu sesuai dengan harapan. Pak Eko nampaknya masih aktif di sekolah SMKN 2 Sukoharjo. Pak Eko masih mute, Pak, mic-nya masih ketutup. Kalau Bu Agustina sudah pensiun, Bu Devi masih mengajar. Kalau Bu Reni sehari-hari kegiatannya Ibu? Saya ada usaha kue pengantin, Pak. Wedding organizer atau? Enggak, kue pengantinnya aja, bukan Kuenya. WO-nya. Oke. Iya. Yang seringkali untuk potong kue itu ya? Iya, yang besar-besar tapi palsu itu, Pak. Iya, kuenya kecil. Nanti potong-potong kecil taruh di box gitu ya. Pas itu nyicipinnya gitu ya. Enggak apa-apa. Dunia sekarang bahkan pakai internet kuenya, Bu. Ya, Pak Eko sudah masuk di laptop ini. Moga-moga sudah terkonek. Ya. Pak Eko gimana? Masih aktif di sekolah, Bapak? Masih, Bapak. STM-nya, SMK-nya STM atau SMEA? SMK dulu STM. Sekarang gabungan ini, Bapak. Oh, gabungan. Ini Ya. Sukoharjo mana? Sukoharjo Solo? Solo. Oh, Sukoharjo Solo. Oke. Oke. Ngemeng-ngemeng. Jadi omon-omon ya. Pak Eko dulu dari keguruan atau dari universitas, Pak, kuliahnya, Pak? Saya dari keguruan, Pak, dulu, Pak. IKIP Semarang saya dulu. Oh, IKIP Semarang. Ya, sama, Pak. Kita IKIP. Saya juga harusnya guru STM, Pak. Saya IKIP Jogja, Pak. Saya guru juga loh, Pak, ini, Pak. Oh, sama toh. Sudah meninggalkan dunia hitam. Sebentar lagi pensiun, Pak Eko? Belum, Pak. Masih berapa ya? 3 atau 4 tahun lagi. 3-4 tahun, berarti adik kelas saya sekitar berapa? 3-4 tahunan ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, usia semakin berusia, semakin memahami hal yang hendak saya bawakan hari ini, maka ini bekal untuk menghadapi kehidupan yang semakin mepet. Bagi yang muda, makin berarti ini Kak Bu Devi, Bu Rosa, Bu Intan, Bu Reni, Bu Gung Sri, ini bisa digunakan lebih lama gitu ya. Kalau saya, Bu Agustina barusan pensiun, Bu Heni, sudah atau belum Bu Heni pensiun? Belum, oke, akan ya, masih mute Bu ya. Oke, ini ya dipakai untuk menghadapi situasi-situasi di mana kadang-kadang saat kita sudah di usia pensiun seringkali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, maaf. Kenali sumber daya diri, memahami kerja pikiran. Ya. Ini memahami kerja pikiran ini untuk Kak Adila dan teman-teman yang masih kuliah, memahami kerja pikiran artinya mudah untuk belajar ya. Kalau guru berarti mudah untuk mengajar. Ada training lain bernama mengajar secara ramah pikiran. Membangun kerangka pikir adalah bagian dari bagaimana kita menjadikan diri kita semakin berkualitas, lalu itu dikelola ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menjadi orang yang penuh sumber daya. Oke. Mari sekarang kita cek satu lagi. Bapak Ibu sekalian,
jika menghadapi situasi-situasi yang tentu saja banyak orang tidak setuju dengan kita, sementara kita merasa benar. Apa yang biasa Anda lakukan? Boleh? Banyak orang tidak setuju, sementara kita merasa apa yang kita perhatikan nilai secara nilai dibandingkan direfleksikan ke agama cocok, ke moral cocok, ke etika cocok, tetapi nampaknya orang-orang di sekitar kita, bahkan satu keluarga gitu, menentang kita semua gitu. Apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan? Boleh? Introspeksi diri. Oke. Ada apa ya dengan saya gitu ya Bu Eni ya. Jengkel. Ini manusiawi Bu Reni, memutuskan merasa jengkel. Kemudian apalagi sedih, kemudian refleksi diri. Bu Rosa. Oke. Bu Rosa di rename aja Bu, biar teman-teman paham namanya. Pura-pura setuju tapi diam-diam membelot. Adilah. Oke, hati-hati Kak yang seperti itu. Ya, nanti kita lihat gimana tekniknya kalau kita pada posisi seperti itu. Ada cerita menarik loh Kak Adila. Mungkin Bapak Ibu yang lain perlu mendengar cerita ini. Saya awali untuk menyikapi hidup dari cerita ini. Saya juga mendengar cerita ini dari teman. Teman saya seorang pemilik pondok pesantren. Mungkin di medsos sangat terkenal, namanya Kartiko Adi Pramono, seorang coach. Dan beliau bercerita begini. Suatu sore Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menanti maghrib, menanti sholat maghrib, duduk di pinggir jalan sambil wirid. Bagi yang Islam tahu ya kegiatan itu ya. Sedang asik wirid, tiba-tiba ada orang berdarah-darah lewat, lalu Tuhan, tolong lindungi saya Tuhan. Saya hendak dibunuh sama orang-orang Tuhan. Tolong bantu saya, amankan saya Tuhan. Ini orang udah berdarah-darah. Kalau Anda ketemu orang sedang asik sendirian, kemudian ada orang seperti itu, gimana? Bu Devi, tiba-tiba, ini sesama ibu-ibu aja lah. Sedang diam, sedang ngapain, bersih-bersih di halaman rumah, kemudian ada orang, ibu-ibu juga, agak berdarah-darah gitu, lewat depan rumah, kemudian, Bu, tolong bantuin saya, Bu, amankan saya, Bu, ada orang mau nyakitin saya. Responnya gimana responnya? Boleh, responnya gimana? Spontan Mungkin kaget pertama ya Pak ya. Kaget, oke. Bu Heni spontan menolong, oke. Hati-hati loh Bu, jangan-jangan dia penjahatnya. Kita belum tahu. Dan Nabi benar. Nabi juga bilang begitu. Oh, maaf, saya tidak mengenal Anda, tetapi di sini banyak tempat sembunyi. Kalau Anda mau sembunyi, silahkan sembunyi aja. Karena zaman dulu masih banyak semak-semak, toh. Maka orang itu menyelinap dan bersembunyi di sebalik semak-semak. Benar Bapak Ibu, setelah itu ada dua orang membawa pentungan dan pedang, juga berdarah-darah, pentungan dan pedangnya, mengejar, lari tergesa-gesa, dan saat melihat Nabi di pinggir jalan, mereka berhenti dan bertanya, Tuhan, apakah Tuhan melihat ada seorang yang berdarah-darah lewat sini? Karena dia penjahat besar yang sedang kami cari. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Nabi sedang wirid. Mendengar pertanyaannya? Dengar dong, kalimatnya terdengar jelas. Apakah Tuhan melihat orang berdarah-darah di sini? Lalu apa yang Nabi lakukan? Kalau orang yang baik hati, seperti Koseni, langsung spontan menolong orang tadi, dan akan mengatakan, oh tidak, saya tidak melihat. Biasanya begitu. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Mungkin ada yang sudah tahu ceritanya. Ya. Nabi kan tadi duduk di pinggir jalan. Orang itu yang nanya masih berdiri di tengah jalan. Maka Nabi berdiri kemudian. Berdiri, lalu melangkah 3 langkah. Mendekat orang itu dan bertanya, maaf Tuhan, Tuhan tadi bertanya apa kepada saya? Padahal udah dengar, tapi bertanya lagi. Maka orang itu mengulang pertanyaannya. Apakah Tuhan melihat orang berdarah-darah lewat sini? Kami berdua sedang mencarinya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, 2 kali pertanyaan, yang berlaku yang pertama apa yang kedua? Kalau Pak Agus, Bu Reni kalau mau bicara, pencet spasinya aja di laptop, pencet spasinya, masih mic-nya terbuka. Pertanyaan yang berlaku yang pertama apa yang kedua?
Yang kedua, Pak Agus ya. Oke, benar. Yang berlaku yang terakhir dong. Kita semua tahu. Yang pertama kan sudah lewat, sudah nggak direspon. Maka ketika Nabi yang tadinya duduk itu kemudian berjalan, lalu bertanya, maaf Tuhan, Tuhan tadi bertanya apa? Lalu dibilangnya, kami mencari seorang yang berdarah-darah tadi lewat sini. Apakah Tuhan melihatnya? Tuhan melihatnya? Gitu. Dan Nabi menjawab, Bapak Ibu sekalian, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat apa yang Anda maksudkan. Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ini adalah soal bagaimana kita memutuskan sikap kita yang jika kita putuskan spontan bisa jadi akan menyelamatkan orang tapi kita ikut dosa, atau kita jujur orang ada yang mati. Kebayang. Tapi apa yang dikatakan Nabi tadi? Dia duduk di awal, dia dengar pertanyaan di awal tapi nggak direspon. Begitu dia mau merespon, berdiri dulu beliau, melangkah 2 langkah, dan pertanyaannya diminta diulang, maka dia hanya menjawab pertanyaan yang terakhir itu, dan dia menjawab dengan mengatakan, sejak saya berdiri di sini, saya tidak menyaksikan seperti yang Anda maksudkan itu. Bapak Ibu tahu kan maksudnya? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat apa yang Anda maksudkan. Mengerti maksud saya? Iya. Oke. Ini sebuah inspirasi percakapan sederhana. Yo, saya mau buka slide saya, kita pelajari apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena salah-salah, kita ini nggak berdosa, tiba-tiba berdosa. Nggak tersangkut kesalahan bisa menjadi salah. Bapak Ibu, yang benar bisa menjadi salah zaman sekarang. Yang salah bisa dibenarkan karena banyak orang tadi. Yang banyak orang menyerang kita, mereka salah semua menjadi merasa benar. Ya, orang bilang tuh kalau zaman dulu, orang hidup di kampung maling harus jadi maling gitu. No way, nanti dulu. Ada yang perlu kita kelola dalam hidup kita. Ini beruntung banget nih yang masih muda-muda, Kak Adila ya. Nampaknya Bu Reni, Bu Gung Sri, Bu Rosa, Bu Intan ini menjadi penting ini. Nah, bagi kita, mari kita lihat teman-teman. Saya mau tunjukkan kepada Anda satu yang perlu dipahami. Ini yang pertama. Hidup hanyalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Life is only frame or to be framed. Atau mau mengatakan, apapun yang kita lakukan itu hanya framing. Framing. Jadi Bapak Ibu lihat dunia, itu hanya frame-frame aja yang membeli isi pikiran kita supaya kita yakin, tahu ngikut melakukan dan yakin melakukan itu benar. Padahal belum tentu juga. Mungkin ini termasuk agama juga begitu ya. Tetapi kita mengimani apa yang kita dengar dari agama, mulai dari pengetahuan sampai kan menjadi sikap-sikap dan patokan, kita berpatokan pada kitab suci dan ajaran Rasul dan sahabat-sahabatnya itu. Maka yang pertama kita lakukan adalah mempengaruhi diri. Mempengaruhi diri. Dan mempengaruhi ini nggak terjadi kalau kita nggak membuka diri untuk dipengaruhi. Kepada orang lain juga sama. Kita mempengaruhi orang lain dan orang lain membuka diri untuk dipengaruhi. Orang lain mempengaruhi kita juga nggak akan ngaruh kalau kita tidak membuka diri untuk dipengaruhi. Jadi hidup ini ya framing. Nge-frame atau di-frame. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Lalu pertanyaannya, dalam hidup kita masing-masing, selama ini, Anda hidup dari frame yang Anda buat sendiri, melalui filter yang cukup jelas, agama, etika, moral, hukum yang bisa kita ketahui, kalau teman-teman mahasiswa yang masih belajar ya sejauh yang sudah dipelajari, atau lebih banyak kita menyerahkan diri kita dengan apa yang dipengaruhkan orang. Orang lagi rame-ramenya sekarang soal kegiatan-kegiatan politik, maka kita ikut bertengkar dengan keluarga hanya karena beda pilihan misalnya. Kan itu berarti menyerahkan kuasa atas diri kita kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Hidup hanyalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Mohon izin saya mau mempengaruhi Anda. Oke, saya tutup dulu. Jika Anda manusia, masih manusia kan? Dan jika Anda masih hidup, masih punya pikiran, maka sekarang ini Anda tentu sadar bahwa Anda adalah ciptaan Dia, Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Betul kan? Nah pertanyaannya, yuk kita cek-cek sedikit.
apa saja yang sudah Dia berikan kepada kita masing-masing, tetapi jawabannya tidak asal jawab, harus urut. Yang pertama dikasih apa, yang kedua dikasih apa, yang ketiga dikasih apa. Jadi Tuhan itu memberi kepada kita masing-masing apa yang pertama. Ini logis ya, ini bahkan ilmiah ini ya. Ada prosesnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat, kita akan cocokkan bahkan di semua kitab agama kita masing-masing, di keimanan kita yang berbeda-beda, juga akan begitu, akan terbukti. Yuk, boleh di chat. Apa yang pertama Tuhan kasih kepada setiap orang? Boleh. Satu aja pertanyaannya biar gampang. Roh. Bu Heni roh. Kak Adila nyawa. Oke. Yang pertama dulu Kak. Satu, ya berarti nyawa lah kalau diketik nyawa dulu. Kehidupan. Bu Intan, kehidupan itu banyak sekali. Namanya generalisasi. Nafas. Oke, Bu Reni. Agatha kehidupan. Terima kasih Kakak Agatha ya. Nafas. Yuk kita cek ya. Roh. Oke. Jika yang dikasihkan nafas, nafas itu diletakkan di mana? Jika yang dikasihkan roh, rohnya berada di mana? Ya, Bu Heni dan Bu Agustina. Jika Tuhan kasih pertama kita roh, rohnya ditaruh di mana? Termasuk Adila ya, nyawa yang pertama dikasihkan. Maka berarti ada sesuatu yang lebih awal dari roh. Kolbu, wolbu. Oke. Kesempatan menjalani hidup. Iya, Pak. Kesempatan menjalani hidup itu adalah anugerah, amanah kehidupan. Tetapi yang diberikan kepada kita masing-masing pertama-tama apa? Supaya bisa hidup itu. Benar, Bu Intan. Yang pertama tubuh. Kalau saya Katolik nih, di Injil, di Kejadian itu dikatakan, setelah penciptaan manusia hari ke-6, Tuhan bilang begini, dan semua baik, semua yang telah kuciptakan baik adanya, maka hari ini marilah kita buat manusia. Ambil tanah, sambil bersabda, kuciptakan manusia secitra denganku. Tuhan bilang begitu, dan ditiupkanlah roh. Jadi yang pertama tubuh, yang kedua roh. Sama, sekarang juga begitu. Itu zaman kitab suci. Itu iman. Sudah nggak usah dioprak-aprak. Sekarang pakai yang ilmiah. Bagaimana tubuh kita terjadi? Kan bukan nyawa dulu. Tubuh dulu yang jadi. Pertemuan antara sperma satu dengan ovum. Nah, ini mungkin pengetahuan juga bagi yang remaja maupun yang dewasa. Di mana pertemuan mereka itu? Sperma dan ovum? Boleh dijawab? Di mana pertemuan mereka? Ini seringkali bagi teman-teman muda seperti Adila sering mau di perkawinan, keterusan. Gimana spermanya mati dong? Sperma itu kecil banget ya. Pak Eko di rahim, Bu Heni di oviduk. Oviduk itu depan indung telur ya? Atau di indung telurnya? Gus Gung asli. Di pencet spasinya aja, Gus Gung. Saya kurang hafal ya, Kot. Oke. Saya jurusan kimia jadi. Nah, Adila yang benar. Tuba falopi di depan indung Ya, telur. sepertinya. Oke. Ini untuk pemahaman ya. Yang pertama Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi presuposisinya begini. Setiap orang sudah diberi sumber daya sukses pada dirinya. Setiap orang sudah diberi sumber daya sukses. Ini kalau mau dicatat, yang kesekian nih. Yang pertama tadi manusia hanya hidup, ini hanya mempengaruhi dan dipengaruhi, dan seterusnya. Ini yang keberapa nggak tahu nih ya. Hidup hanya setiap orang sudah memiliki sumber daya, dan sumber daya itu diberikannya urutnya begini. Yang pertama ada pertemuan sperma dan telur. Sperma itu dari 300 juta yang 5 cc itu, maka mereka mudah mati di sepanjang perjalanan saat koitus hingga ke indung telur. Ya. Maka yang satu itu bisa ketemu telur itu berarti pemenang, dan itu Anda masing-masing, Anda adalah pemenang. Yang pertama yakini Anda adalah satu sperma yang mengalahkan 299.999.999 sejumlah penduduk Indonesia itu. Ya. Kemudian perempuan itu hanya, kalau laki-laki 2 jam sekali bisa mengeluarkan 300 juta, perempuan setahun hanya 12 kali, dan setiap kali subur hanya 7 telur. Kalau keluarnya kurang dari 3 nggak bisa hamil, peluangnya sangat kecil, antara 4 sampai 7. Jadi kalau nanti Bu Heni sudah jadi mertua,
kemudian punya menantu perempuan, hati-hati. Jangan bilang, "Oh, nak, udah 5-6 tahun nikah kok belum punya anak, kamu gabuk apa?" Hati-hati, karena bisa jadi yang spermanya kurang yang laki-laki atau telurnya memang kurang dan macam-macam. Termasuk psikologis ya, dua-duanya kerja, bayangin masih jam 5 harusnya masih tidur enak-enak, mau berangkat kerja ada oek-oek gitu, nggak jadi nanti itu pikiran. Saya punya kelas setahun 4 kali untuk melayani orang-orang yang sudah nikah 10 tahun lebih, pengen punya anak. Wow, kebayang apa yang dilatihkan. Ada dong, pasti bukan soal itu, tapi soal bagaimana mengelola pikiran seperti sekarang ini. Emosi hanya bagian kecil dari itu, dan ini 2 jam ini ya. Saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk menyadari betapa hebatnya kita masing-masing. Sperma yang pemenang, telur ibu yang langka, mereka bertemu, 2 sel yang nggak kelihatan mata, dan kemudian mereka membelah 2, membelah 4, dari 2 menjadi 4, menjadi 8, berpangkat. Ya. Kemudian akhirnya sambil jalan, nah ini yang Katolik, saat pertemuan sperma dan ovum itu Tuhan meniupkan roh. Ini bedanya. Kalau yang di Islam, enggak, dia jalan dulu menuju rahim. Nah, ini perjalanan menuju rahim itu 120 hari itu. 4 bulan. 3 bulan ya, 4 bulan nggak Coach ini ya. 4 bulan, 120 hari. Nempel di rahim, baru Allah meniupkan roh. Maka Bapak Ibu, di situ ada 2 hambatan lagi, ada handicap lagi. Jika salur indung telur itu juga banyak hambatan, lemak kayak apa, maka sperma yang membelah-belah tadi nggak sampai di rahim dan hancur. Ya. Pastikan itu semua terjadi, maka kita ini pemenang. Sungguh-sungguh pemenang, tubuh kita diberikan nempel di rahim. 2 kemungkinan saat nempel di rahim itu, 1 sudah ada tubuhnya, dan yang kedua sudah diberi ruh. Tubuhnya dari 2 alamiah, kalau Adam AS itu dari ciptaan langsung, dari tanah, kalau kita dari 2 sel yang memang Tuhan yang menciptakan mukjizat di dalam tubuh ibu, mulai dari indung telur sampai ke rahim, dan akhirnya dalam 9 bulan 10 hari, miliaran sel tubuh itu jadi, dan sudah bertumbuh dengan tambahan jiwa dari Tuhan langsung, dan akhirnya juga bertumbuh pikiran dalam tubuh itu. Maka kira-kira gambarnya begini kalau disingkat Bapak Ibu sekalian. Ini nih. Nah, ini. Yang pertama, raga yang diberikan. Yang kedua, jiwa. Raganya sempurna karena Allah sendiri yang menciptakan. Secacat apapun, Nick Vujicic atau banyak sekarang tuh di TikTok orang-orang Cina yang kakinya 1, tangannya 1, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetap sempurna itu karena nggak ada yang bisa meniru. Cloningan pun tetap nggak bisa meniru ciptaan Tuhan, tubuh yang dari Tuhan. Ya. 120 hari kalau yang Islam, yang Nasrani itu langsung diberikan jiwa, nggak usah diperdebatkan, ini soal iman ya. Lalu jiwa itu suci langsung dari Allah. Kalau yang Nasrani berarti buah-buah roh, kalau yang Islam berarti Asmaul Husna. Ada 99 zat. Kalau yang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Latif, ya Jabbar, macam-macam itu, maha, manusianya dihilangin mahanya. Artinya zat Allah ada dalam diri kita. Itu. Ini suci. Jiwanya sempurna, jiwanya suci. Dan yang ketiga, punya pikiran di dalam otak yang secara biologis diteliti manusia belum pernah ada yang menggunakannya 100%. Pikiran kita masih manusia, masih hidup, masih punya pikiran. Pikiran kita di dunia ini belum pernah ada orang yang menggunakan pikirannya 100%. Einstein saja, Albert Einstein itu baru keguna 16%. 16% Bapak Ibu. Itu Einstein. Dan itu bukan berarti orang Indonesia lebih rendah dari Einstein penggunaan otaknya. Karena orang Indonesia bisa lebih cerdas. Nenek moyang kita hebat. Bisa bikin candi, bisa bikin kapal yang dikagumi dunia, bisa menjajah separuh dunia. Ya, itu luar biasa. Bahkan sekarang ini, rumus Helmholtz yang menemukan orang Cianjur, 5G atau 5G di Jepang yang menemukan orang Ciamis, Habibie, pesawat di seluruh dunia menggunakan rumusnya dia, artinya ciptaan Tuhan di seluruh dunia sama. Punya tubuh yang sempurna, jiwa yang suci, dan punya pikiran yang punya kemampuan tak terbatas, tetapi baru dipakai sebagian. Anggap saja 1/5-nya lah 20%. Berarti
Tuhan masih menyerahkan pikiran kita 80%-nya kepada kita masing-masing untuk diisi sambungan saraf baru supaya punya kemampuan pengendalian diri dengan pikiran kita itu untuk mengendalikan dunia. Itu dia. Ini sumber daya diri. Karena apa? Pikiran setelah terjadi, Bapak Ibu kebayang nggak pikiran? Pikiran yang punya kemampuan tak terbatas itu. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apa isi pikiran kita? Nah, yo, kebanyakan kita nggak sadar. Ditanya masih hidup aja mungkin baru hari ini. Ya, isi pikiran kita. Boleh dijawab? Hanya satu kata jawabannya nih. Di chatting. Atau mau live juga boleh. Spontan, kalau mau pencet kayak Bu Reni, Bu Devi, Bu Agustina, pencet spasinya langsung mic-nya menyala langsung. Apa isi pikiran kita? Pak Eko sudah selesai sholat asarnya. Oke, yuk, kepikir nggak? Kalau nggak kepikir bilang, saya lupa, nggak punya pikiran. Aduh, enggak ya, punya pikiran tapi nggak pernah anak. Oke, ingin. Oke, apalagi yang lain? Yang lain? Yuk. Kak Adila apa Kak? SKS. Nilai mata kuliah. Ya boleh dicatat satu kata, liburan. Saat ini sedang menyimak pengajaran, Pak Agus ya. Menyimak, memperhatikan. Oke. Masa depan. Oke. Bapak Ibu sekalian, gede-gede dan rumit dan itu yang seringkali membuat kita bingung. Ada omon-omon, sekarang ada bingung ya. Bingung. Ya. Kenapa? Karena kita menyatukan banyak hal menjadi satu. Padahal isi pikiran kita cuma satu. Coach Gong Asri tepat sekali. Ini kalau dekat saya kasih hadiah nih Coach Gong Asri. Bapak Ibu, isi pikiran kita itu hanya keinginan. Hanya itu doang. Ingin liburan, ingin masa depan, ingin menyimak pengajaran, ingin anak, ya. Begitu. Dan apapun yang kita pikir ingin. Cuma temannya banyak, keinginan itu temannya banyak. Tujuan, kehendak, goal, outcome, targets, ya. Bu Heni kenapa di coaching selalu pertanyaan awal adalah apa yang Anda ingin wujudkan? Itu tujuan. Karena itu isi pikiran. Dan itu yang sedang dibicarakan dalam coaching. Nanti di akhir ada pengumuman tentang coaching Bapak Ibu Guru ya. Nah, mari mulai sadari Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita sedang mempengaruhi diri, berbicara dengan diri sendiri, ingat Tuhan hadir dalam hidup kita, karena zat kita, nyawa kita itu adalah zatnya Allah, maka kita sedang bicara dengan diri sendiri itu juga sedang bicara dengan Dia. Kalau kita sedang bohong dengan orang lain, sebenarnya yang kita bohongi pertama ya diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan bohong. Saya belajar khusus ilmu kebohongan. Di Indonesia nggak banyak yang belajar ilmu itu. Ya, nggak banyak. Dan sibuk kalau mulai ada kayak Sambo gitu, serem itu. Peristiwa-peristiwa itu. Nah, ingat ya, tadi sumber daya diri kita adalah tubuh yang sempurna, jiwa yang suci, punya pikiran yang kemampuan tak terbatas. Apakah Coach Apakah Gong Coach nge-freeze? Skoto Bris? Sepertinya nge-freeze, Coach Gong. Yang pertama Oh, kita sudah. Oke, bohongi udah adalah kembali. diri kita sendiri. Oke, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati di sini mulai sadari bahwa hal-hal yang terjadi pada hidup kita itu dimulai dari pikiran. Bahkan saya boleh mengatakan apa yang kita pikir itu yang kita dapat. Apa yang kita pikir itu yang kita dapat. Jadi hidup hanya mempengaruhi, sekarang apa yang kita pikir itu yang kita dapat. Mari kita lanjutkan pemahaman kita tentang pikiran ya. Begini Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang jelas ini kalau komputer raga itu hardware. Lalu orang bilang jiwanya software. Bukan, jiwanya itu OS, operating system. Baru dalam pikiran dan software. Dan program ini Bapak Ibu kadang-kadang ada virusnya. Maka hari ini kita sedang scan virus. Nanti yang kena virus yang membelenggu itu akan kita keluarkan dan kita install yang baru. Menginstall program yang baru di software kita. Oke. Kerja pikiran kita begini Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya share-nya lebih bagus pakai yang ya. Pakai yang share yang ini. Basic, kemudian ini, kemudian ini. Bapak Ibu saya mau share kerja pikiran. Begini. Nah, ini dia. Kerja pikiran itu ibarat kita belajar membuat es teh. Ya.
Sorry, ini yang berikutnya nih. Masih, oke. Kerja pikiran ya, ini dia. Gelas. Bapak Ibu sekalian, gelas ya. Kemudian kita taruh es, lalu diisi air. Dia tidak tenggelam Bapak Ibu, ada batasnya. Nah, sifat es itu 1/9, BD-nya 0,9. Maka yang tenggelam itu lebih besar. Ya. Ternyata penyelidikan Abraham Maslow ini terhadap es ini sama dengan pikiran kita. Ada garis ini namanya filter, Bapak Ibu sekalian. Filter itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang sudah kita miliki. Ya, yang bisa menolak, atau mengizinkan informasi masuk ke dalam pikiran kita. Maka yang di atas tanpa filter, ini pikiran sadar. Yang di bawah dengan filter, ini ada ilmu banyak. Kalau di ilmu hipnotis sebagai alfa, beta, alfa, theta, delta gitu, nggak usah disebut itu ya, pakai selain sadar aja, selain sadar. Maka Bapak Ibu sekalian, saat kita berinteraksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, yang terjadi adalah pertama-tama kita memasukkan pengetahuan, informasi, pengetahuan ke dalam pikiran, dan pikiran sadar tanpa filter. Semua bisa masuk, yang baik maupun yang buruk. Perbandingan baik dan buruk di dunia, baik dan selain baik, 6 baik, 42 selain baik. Artinya jika kita tidak menggunakan filter, hidup kita otomatis ke neraka. 6 kebaikan, ini ada penelitiannya di Amerika. 6 kebaikan dan 42, 1:7. Maka dari hidup kita perlu ada filter. Nah, bagaimana supaya tahu Bapak Ibu? Kita melakukan sense atau belajar, lihat, dengar, rasakan. Sense itu 5, lihat, dengar, rasakan, cecap, dan cium. Nah, cecap dan cium masuk kategori rasakan, menggunakan rasakan Bapak Ibu sekalian. Ya, menggunakan rasakan. R. Memasukkan informasi dunia ke dalam pikiran kita supaya terjadi sambungan saraf baru dan menjadi tahu. Caranya adalah dengan indera. Ya, kalau kita belajar seperti ini, ya hanya lihat, dengar, rasakan, nggak pakai cecap dan cium. Nanti kalau pakai cecap dan cium saya basah, dijilat ya. Nggak perlu, cuma hasilnya yang kita lihat menjadi gambar, yang kita rasakan menjadi perasaan, yang kita dengar menjadi suara, GPS, Bapak Ibu sekalian. Orang berasosiasi kalau LDR itu apa? LDR itu long distance relationship ya. Sekarang kita maknai lihat, dengar, dan rasakan. Gambar, perasaan, suara itu di HP namanya Global Positioning System. Tidak. GPS ini adalah gambar, perasaan, suara. Gambar, perasaan, suara inilah bentuk keinginan kita. Bentuk dari tujuan kita. Bapak Ibu kalau punya keinginan, belum bisa membayangkan gambarnya, belum bisa merasakan hasilnya, maka Bapak Ibu tujuan keinginan Anda belum jelas. Nah, orang sering berpikir, kalau sudah tahu, sudah bisa. Belum, Bapak Ibu. Perlu dilakukan, diulang-ulang, dapat dilakukan, diulang-ulang, Bapak Ibu sekalian. Maka yang terjadi nanti, jika diulang-ulang akan masuk ke bawah dan menjadi sikap baru. Dan sikap baru inilah yang menentukan seseorang bergerak kemana. Karena kalau gunung es, di atas diubah, tidak akan bergerak. Tapi kalau di bawah kena arus akan berubah. Manusia juga begitu. Manusia tidak berubah kecuali dia memutuskan berubah. Dan keputusan itu ada di sikap, Bapak Ibu sekalian. Keputusan seorang mau berubah itu sikapnya dia mau berubah, memutuskan. Jadi dimulai dari tahu dan dapat orang belum tentu berubah. Orang belajar hebat, keadilan di universitas belum tentu menjadi baik. Kecuali dia memahami itu sampai ke sikap. Nah, banyak orang berpikir, kan ada filternya. Filternya milik kita sendiri, pengetahuan, keterampilan, sikap. Lalu gimana cara membuat filter itu tertembus? Rahasianya 3, Bapak. 3V. Pilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh, visual. Pilihan kata mempengaruhi 7% dalam hidup kita, vokalnya, intonasinya 38%, dan visualnya 55%. Itu sebabnya mata kita itu mudah sekali ngikutin gambar-gambar dan mengingat gambar-gambar yang kita lihat. Itu sebabnya orang-orang kampanye dengan gambar-gambar supaya kita terbeli benak kita. Bapak Ibu, kalau Anda punya filter, maka Anda tidak perlu menyimpan semua gambar itu dalam pikiran Anda. Anda tahu itu orang punya kepentingan. Dan kepentingan saya satu, ke TPS nanti tanggal 14 Februari dan hanya pilih satu gambar. Maka nggak usah diisi macam-macam dengan itu. Sederhana. Dan itu semua ada verbal, pilihan kata, tertulis maupun lisan. Vokal, intonasi, bagaimana mengatanya. Kalau tertulis bagi tanda baca, titik koma. Visual, ilustrasinya. Nah, Bapak Ibu, lihat
Kerja pikiran kita adalah mulai dari panca indera masuk menjadi pengetahuan, kita ulang-ulang menjadi dapat kita lakukan, lalu jika diulang-ulang terus, maka tubuh mengizinkan untuk menyimpannya menjadi sikap, dan itu rahasianya hanyalah 3V. Ini rahasia hipnotis kalau orang belajar hipnotis. Dan ketika sudah menjadi sikap, Bapak Ibu, kita memiliki GPS yang besar, gambar perasaan suara yang besar. Gambar perasaan suara yang besar ini sudah mapan dalam pikiran kita. Saya stop dulu. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, gambar perasaan suara di dalam pikiran kita tadi itu tidak semuanya baik. Maka jika Anda punya hal-hal yang membelenggu Anda yang tidak baik, ya sudah ada di sana, itu tidak mudah untuk diubah. Orang sering bertanya, apakah bisa diubah watak yang sudah dilakukan lama gitu? Orang bilang bisa, kalau tahu caranya bisa. Tetapi yang paling lazim adalah hanya ganti fokus, Bapak Ibu. Hari ini kita pelajari bagaimana kita akan mulai menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas hidup kita, mulai dari apa yang kita lakukan, kita lihat, dengar, dan rasakan. GPS, gambar perasaan suara. Gambar perasaan suara ini isi pikiran kita. Apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Apapun tujuan, maksud Anda, bentuknya gambar perasaan suara. Pak Eko kalau mau mengajar, RPP itu tujuannya adalah membuat murid jadi seperti itu. Maka punya rencana evaluasi. Dan rencana evaluasi nanti akan terlihat. Setiap anak bisa menjawab berapa soal. Teman-teman mahasiswa, setiap dosen punya silabus dan kurikulum. Pastikan sebelum kuliah minta silabusnya dari dosennya, baca referensinya sebelum kuliah, maka nanti bisa bertanya, maka GPS yang Anda dapatkan dari kuliah lebih banyak, diulang sendiri dalam pikiran, nggak perlu nunggu nanti saat mau ujian baru, saat mau ujian baru SKS, sistem kebut semalam. Murid-murid zaman sekarang kalau tidak diajari belajar, maka mereka akan melakukan itu. Mereka tidak berlatih. Jangankan murid-murid, MC ini punya pengalaman untuk belajar bersama guru. Gurunya juga begitu, banyak yang main sistem kebut semalam. Dan itu sangat tidak membangun sikap, Bapak Ibu. Maka, jika kita sekarang sedang belajar membangun diri kita untuk memahami bagaimana mengelola emosi, sama prosesnya. Kita tidak akan bisa mengubah emosi-emosi lama kita, tetapi kita bisa mengendalikan emosi itu dari mulai pengetahuan, keterampilan, diulang-ulang, akan punya sikap baru. Bapak Ibu akan punya sikap baru. Sikap apa? Ya menyikapi kehidupan dengan lebih jernih. Dari mana? Kan isi pikiran kita cuma GPS, gambar perasaan suara. Nah, emosi itu dari mana? Nah, disinilah letaknya, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah memisahkan pikiran kita menjadi gambar perasaan suara. Maka Anda tahu, emosi adalah ungkapan gerakan atau keluar, emosi adalah gerakan. Emosi adalah sikap kita menyikapi hidup. Dan itu buah dari pikiran kita. Maka mengendalikan emosi berarti mengendalikan pikiran. Karena sebelum ada emosi, sebelum ada kata, sebelum ada tindakan, kita sudah terjadi dalam pikiran. Bu Devi, Bu Heni, Bu Gustina, Kak Dila, Kak Agatha, Pak Eko, Pak Agus, Bu Reni. Saat kita bilang, saya lapar, lapar itu gambar perasaan atau suara? Perasaan. Maka sebenarnya yang terjadi di sini dulu. Di kepala kita merasakan lapar itu dikirim sinyalnya dari perut, tubuh. Mind and body connection, ada terkoneksi tubuh, jiwa, dan pikiran itu. Sehingga ketika perut merasa perlu diisi, ngirim sinyal ke pikiran, perasaannya akan mengatakan itu maknanya lapar, terjadi dulu di pikiran dan tubuh kita, baru mengatakan saya lapar. Artinya, Bapak Ibu hati-hati, Bu Reni, Bu Heni, saat saya mengatakan atau saat saya menuliskan di medsos sebuah kalimat, Anda sedang mengatakan apa yang ada di hidup Anda, dalam pikiran Anda, di GPS Anda. Perhatikan. Ini juga sama. Kalau kita mendengar orang lain kan mempengaruhi kita. Dengan mengatakan, mengabsen kebun binatang misalnya, anjing, kerbau, gajah, sapi, semut, nila, belut, apapun nama itu ya. Itu isi pikirannya dia, GPS-nya dia. Maka sekarang Bapak Ibu tahu, kalau ada orang mengatakan anjing, bahkan menunjuk ke kita kan punya GPS. Kita bukan anjing. Maka jika orang marah kalau dikatain anjing, maka sebenarnya dia sedang mengatakan, ya saya anjing, lu mau apa? Gitu. Apakah benar begitu? Kalau saya yang dikatain anjing, saya kan bilang bercanda aja.
Masih manja amat sih manggil-manggil maknya. Kurang ajar ngatain mak saya anjing. Enggak, sayanya bilang kamu manja manggil makmu. Itu kan saya bilang anjing, dari aku anjing. Kamu menurut kamu itu. Makin marah dia teriak, babi lo. Gitu. Omnya dibawa-bawa. Gitu. Teman-teman, perhatikan. Ingat, setiap orang punya GPS. Hukumnya, hormati isi pikiran orang dan hargai. Hormati dan hargai isi pikiran orang. Berbeda, jelas. Setiap orang berbeda karena punya panca indera yang berbeda dan memasukkan dunia ke dalam pikirannya secara berbeda. Maka isi GPS setiap orang berbeda. Dari sini sudah ketahuan kok. Nggak ada konflik itu. Hanya beda GPS. Kalau dibicarakan GPS-nya akan saling tahu. Akhirnya ya sudah, oh Bu Agustina begitu mikirnya. Oke. Walaupun saya nggak setuju, nggak usah memutuskan sakit hati. Itu kan GPS-nya Bu Agustina. Saya dikatain orang anjingnya, itu kan GPS-nya dia. Saya bukan anjing. Ngapain saya memutuskan marah? Perasaan marah itu ada karena saya yang memutuskan, menggunakan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa banyak memberikan perasaan. Ada yang bisa ngitung. Bu Devi bisa ngitung berapa perasaan yang dikasih Tuhan? Nggak bisa dihitung. Tapi kenapa kalau dikatain anjing memutuskan hanya marah? Kan gitu. Kan ada yang lain sekarang. Santai aja lagi. Yang ngatain kan dia. Itu kan buah dari GPS-nya dia. Ngapain saya marah? Saya memutuskan santai aja lah. Saya candain aja lah. Manja manggil-manggil maknya. Gitu. Oke. Tadi pertanyaan saya. Kalau ada orang ngomongin jelek kita di belakang, dan saya suka tadi. Nggak ada yang terpengaruh. Bu Heni, pastikan teman-teman semua. Pertama, kalau orang ngomongin kita di belakang, itu kita di depan. Kan bagus. Mereka di belakang. Apalagi, kalau ngomongin bagus, oh keren. Kalau ngomongin jelek, ya kan mereka yang ngomongin jelek-jeleknya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Jika ada orang ngomongin jelek kita di belakang, yang jelek yang diomongin atau yang ngomongin? Boleh dong di chat, Bapak Ibu. Atau pakai spasi aja deh, biar gampang. Ada orang ngomongin jelek kita di belakang kita. Yang jelek kita yang diomongin atau yang ngomongin jelek kita di belakang? Boleh dong? Yang ngomongin, Coach. Yang ngomongin, Coach Intan ya. Yang ngomongin kita. Lalu dia jelek. Kalau kita ngerespon artinya apa? Ngerespon dengan sama itu, ngerespon itu. Sama aja jelek. Sejenis. Bukan sama aja Coach Intan. Bukan sama aja. Lebih jelek. Udah ngerti jelek kok direspon. Lebih jelek kita. Udah ngerti itu nggak bagus, kita jadi nggak bagus. Maka respon kita ya pilihan kita. Untuk tidak harus merespon apa yang mereka GPS-kan. Jadi kebayang sekarang, apapun kejadian dunia, ini tolong ditulis nih. Tadi hidup mempengaruhi, setiap orang sudah punya sumber daya. Ini yang berikutnya. Apapun kejadian dunia, Bapak Ibu, respon adalah keputusan kita. Apapun kejadian dunia, respon adalah keputusan kita. Jika Anda suami istri, pasangan, maka yang seringkali terjadi, Bapak Ibu, hanya karena mengeluarkan odol dari tubnya, itu bisa bertengkar sampai KUA dan cerai. Yang perempuan rapi, harus dilus-lus dulu, keluarin dikit sih, gitu. Tiba-tiba suaminya mandi, nyot, penyok, taruh. Besoknya istrinya, kok penyok lagi sih? Betulin lagi, 2-3 kali seminggu mulai komplain. Mas, itu kalau pakai odol mbok yang hati-hati. Emang kenapa odolnya? Suaminya bilang begitu. Ingat, hanya odol, nanti lama-lama, dasar kamu, kamu dulu pasti curang, ini begini. Nanti lama-lama mertuanya, lama-lama masa-masa lalunya, yang tadinya cuma tetesan air menjadi gerojokan. Sampai KUA bisa cerai itu. Hanya gara-gara nyetet odol. GPS, Bapak Ibu sekalian. See? Dunia ini menjadi seperti apa hanya karena GPS kita. Apapun yang terjadi di dunia ini. Apapun yang kita lihat sekarang di depan kita ini, dulu buah pikiran orang semua. Kebayang? Ke depan hidup kita akan seperti apa? Sekarang kita sudah berhadapan dengan AI atau AI. Itu juga hanya buah pikiran orang, hanya GPS orang. Jadi juga nggak usah heran. Kalau sudah bisa pelajari dan gunakan, optimalkan untuk menghadapi hidup sekarang. Gitu doang. Kakak mahasiswa, nih Kak Dila, Kak Agatha ya. Pastikan jangan sampai kalah seperti saya dengan Pak Eko, dengan Bu Heni, ya, Bu Agustina yang sudah pensiun ya. Saya masih belajar juga gitu.
Dan bagi kita yang sudah senior ini, Bu, yang oversweet maksudnya, ini penting banget, Bu. Nggak usahlah gara-gara menantu ngomong apa lalu kita marah. Ngapain? Itu GPS-nya dia. Contoh lagi, kita menyapa orang, orangnya nggak balas, ya. Terus kita sakit hati. Ngapain memutuskan sakit hati? Jangankan di medsos, kita menyapa terus nggak di-like. Orang sakit hati loh sampai bunuh diri. Ada yang kayak gitu. Ngapain? Sekarang bayangkan, di Selasar ketemu nih orang, udah kenal. Bu Agustina ketemu saya. Bu Agustina teriak, Pak Istoto, selamat sore. Dan saya melihat ke atas malah kayak buang muka gitu, dan saya diam aja. Mungkin orang yang menjadi kayak Bu Agustina akan marah loh. Gila ya, orang terkenal, gaya sok terkenal. Gitu. Lalu jelek-jeleknya keluar GPS kita. Ngapain? Bapak Ibu perhatikan. Saat kita menyapa, bisa jadi orang itu belum mendengar. Ngapain? Selasar itu Selasar rumah sakit. Dia sedang mikirin nih anaknya harus keluar nyari duit. Sekarang nggak punya duit. Mikirin GPS-nya gimana dapat duit untuk keluarin anaknya. Kita sapa, nggak dengar. Terus kita yang sakit hati gitu. Hati-hati kan? Bapak Ibu sekalian. Jadi, apapun kejadian dunia, respon adalah keputusan kita. Termasuk ada orang ngatain anjing, ya candain aja. Ada muridnya yang guru-guru, ada murid yang aneh-aneh, yang nakalnya di luar batas. Gitu. Itu kan GPS-nya dia. Kalau kita ngerti GPS-nya dia, mengerti keinginannya. Ingat GPS itu bentuknya keinginan ya. GPS itu keinginan. Buah dialog dirinya. Buah dia mempengaruhi dirinya. Kalau ada anak-anak yang super jenius, dan belum selaras, itu karena dia di pikirannya masih banyak GPS yang belum ngerti rule kita, yang belum mengerti budaya yang tidak kita bangun dalam belajar. Maka pahami dulu isi pikirannya, apa sih yang dia inginkan sehingga dia melakukan itu. Jadi dalam coaching ini prinsip banget Bapak Ibu yang ngerti ilmu coaching. Kita pahami tujuan dari orang yang kita coach itu, bahkan jangan sampai dia mengajukan tujuan yang di luar kuasanya. Pastikan tujuan itu hanya yang dalam kendalinya dia yang kita bahas. Kalau ada orang bingung sih, ada kan banyak Bu Reni misalnya ya, seringkali tiba-tiba ada sudah janjian nih, ada satu orang yang pesan roti, tiba-tiba ada orang pesan roti banyak banget gitu. Kan orang kita sering bingung nih ambil keputusan gimana harus melayaninya gitu. Banyak orang sering bingung, ngapain bingung? Ya langsung dicek aja. Tujuannya apa? Memenuhi permintaan yang satu-100 roti. 100, ada pernikahan massal misalnya. Beruntung kan rezeki. Ada orang langsung bingung, terus gimana nih? Ngapain? Ya bersyukur aja. Pertanyaannya, apakah kita punya sumber daya dan langkah untuk membuat itu jadi kenyataan? That's it. Dan itu adalah pengendalian GPS, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita tahu, emosi itu keluar, emosi itu gerakan, buah dari pikir dan perasaan kita. Pikir itu adalah GPS tadi, gambar perasaan suara, sementara dia akan mempengaruhi tubuh, akan direspon oleh tubuh. Kalau Anda sedih, atau Anda marah, maka jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan hati ya, bukan hatiku berdebar-debar, hati itu di sini. Jantungku yang berdebar-debar di sini. Dan debaran itu juga bisa selesai kita bilang tenang. Tapi orang sering bilang apa? Aduh, jangan deg-degan dong, jangan deg-degan. Malah makin deg-degan. Karena Anda mikirnya deg-degan. Maka dalam proses sehari-hari Bapak Ibu, bahkan dalam bicara pemilihan kata Bapak Ibu, saya kalau mengatakan baik dan pasti akan mengatakan buruk. Kita sedang kampanye mempertebal kata buruk di pikirannya orang, di GPS-nya orang. Saya selalu mengatakan baik dan selain baik. Sehat dan selain sehat. Bahagia dan selain bahagia. Anda tahu maksudnya, tapi tanpa pengaruh saya mempertebal dalam sambungan saraf Anda, GPS Anda nggak ngaruh. Anda hanya ingat tentang nyuruh anak yang lari-lari. Ayo nak, jangan lari-lari nanti jatuh. Ya malah lari-lari dan jatuh, karena itu yang nggak masuk dalam GPS-nya dia. Kita pengaruhkan lari-lari dan jatuh itu. Yang benar pengaruhnya apa? Kan apa yang kita mau. Nah, stop, berhenti di situ, stop nak. Stop, di situ tunggu mama datang ke situ. Gitu. Pilihan kata, intonasi dan bahasa tubuh itu yang mempengaruhi orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mempengaruhi diri sendiri pastikan GPS Anda dalam kuasa Anda. Itu dia. Yuk,
Apakah sampai di sini dulu ada pertanyaan yang mau dicek, mau diklarifikasi? Silakan kalau ada. Oh iya, dari tadi juga boleh ya kalau mau tanya. Pak Eko, sedang nggak bagus sinyalnya. Apakah suara masih terdengar jelas? Oh, suara jelas banget. Oke. Oke, ada yang hendak ditanyakan? Gimana Pak Buren nih, bertentangan dengan suara hati? Pak Agus? Kalau selaras syukur, Anda sudah menghayati hidup yang penuh sumber daya. Maaf, Jika Coach masih ada Toto. pertentangan, silakan. Siapa ini, Pak Eko kah? Ya, ini mohon maaf untuk suara jelas Silakan. sekali, tapi gambarnya Nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. kelihatan nih, Coach. Nggak apa-apa, Di- nggak apa-apa, Pak Eko. Suaranya terdengar, Oh silakan. gitu ya. Siap. Ini saya mau tanya. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya tinggal untuk sholat asar. Monggo, Ini silakan. mengenai apa, Coach? Mengenai GPS tadi ya, Ya. GPS. Kita kan tadi dianjurkan untuk menghormati dan menghargai isi pikiran orang lain. Ya. Nah, ini cara kita untuk menghormati ataupun menghargai isi pikiran orang lain itu bagaimana? Padahal kita kan secara naluriah kan nggak tahu ya apa yang ada di pikiran orang lain tersebut. Ini gimana, Coach, untuk permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih teman-teman, pertanyaan dari Pak Eko keren banget. Gimana cara menghargai dan menghormati pikiran orang lain sementara kita kan nggak tahu isi pikiran orang lain. Pak Eko, yang kita bicarakan adalah konteksnya orang yang berinteraksi dengan kita. Jenengan sama murid-murid, Pak Eko dengan sesama guru, sejawat guru, Pak Eko dengan kepala sekolah, gitu ya. Orang kan sering mengatakan, aku jengkel mbak kepala sekolahnya, bikin peraturan semena-mena, gitu. Nah, itu GPS, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita belum tahu selengkapnya informasinya, tapi kita sudah menilai dengan GPS kita. Maka Anda dapat kejengkelan, rugi. Misalnya Pak Eko gitu. Nah kalau yang orang lain nggak kenal, mah nggak usah dipeduliin Pak Eko. Jadi kalau orang yang nggak berinteraksi, ya sudah, kita nggak ada urusan, diem. Bahkan yang ada urusan pun kalau nggak ada kaitannya sama kita, juga kita nggak perlu ngurusi GPS seperti itu. Ini bukan cuek ya, kepedulian kita ada pada tempatnya, saat diperlukan, dan itu ada nilai manusiawinya Bapak Ibu. Jadi menghormati GPS orang lain itu jika sudah saling berinteraksi dan ternyata berbeda, maka kita saling menghargai dan menghormati. Itu saja. Bahwa orang nggak menghormati kita, urusannya dia, itu GPS-nya dia. Yang penting saya menghormati. Banyak orang tuh iri kalau ada orang melakukan kejelekan. Saya udah horat, saya udah baik, tapi orang enggak. Gimana nanti? Ya biarin orang lain. Yang penting saya baik. Bapak Ibu mau jadi jelek juga. Rugi kan? Ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, nggak usah iri dengan orang yang melakukan selain kebaikan. Itu GPS-nya dia, efeknya dia tanggung sendiri. Kan hukumnya jelas, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya Pak Eko. Siap, Pak. Siap. Apakah menjawab pertanyaannya Pak Eko? Ya. Oke, jadi hanya yang Terima berinteraksi kasih. dengan kita dan kita tahu GPS itu, maka kita bisa menghargai dan menghormati. Oh, oke. Di kolom chat, Kut. Iya. Gimana kaitannya dengan GPS yang dialami Prabowo di debat cawapres? Ya silakan orang menilai, Pak. Saya paling gampang kan nanti tanggal 14 saatnya kita nyoblos. Maka saya gampang. Penilaian itu GPS saya dan saya akan menggugurkan satu persatu yang tidak saya pilih. Yang paling tidak saya cocok, yang minusnya paling banyak, itu GPS yang kita dapat, yang sudah dibeli sama mereka mengeluarkan duit banyak untuk mempengaruhi kita, dan saya mau terpengaruh juga untuk mengatakan baik dan jelek, itu GPS kita, dan mereka juga nggak tahu kita milih siapa, maka saya akan menggugurkan satu persatu yang jeleknya terlalu banyak. Maka saya nanti akan menemukan yang jeleknya paling sedikit, itu aja. Kalau ditanya sekarang komentarnya tentang bagaimana Prabowo, ya yang debat itu kan tidak ada satupun yang nggak bohong. Apalagi kalau dilihat dari fisiknya itu serem banget. Tapi kan saya nggak punya hak wewenang untuk menilai itu. Ya biarkan saja. Gitu Pak Agus. Maka di rumah, di lingkungan kalau ada perbedaan, ya biar aja. Lu mau pilih siapa terserah lu. Hanya saya mau mengingatkan aja. Pilihanmu menentukan kehidupan orang banyak. Karena Indonesia itu memerlukan orang yang paling seperti Indonesia, yang NKRI, yang Pancasila, bahkan UUD 45 pun sekarang diragukan apakah masih UUD 45 ya saat di referendum gitu.
Begitu Pak Agus? Ya. Kayak cuek ya jadinya Pak Agus ya. Nggak peduli. Oh peduli banget. Saya kampanye dengan kebaikan. Caranya itu tadi. Mari kita gugurkan satu persatu yang bukan pilihan kita. Yang jeleknya paling banyak. Dah gitu aja. Nanti hasilnya berbeda Pak. Yang menurut orang lain jeleknya yang ini sama yang ini. Saya yang ini ya nggak soal. Hormati saja. Efeknya nanti kita tanggung bareng aja. Efeknya. Ya kan kalau sudah kepilih kan harus ditanggung bareng. Siapapun pimpinannya harus kita hormati kan gitu. Begitu Pak Agus? Oke. Yo, ada lagi? Konfirmasi, jika kita sekarang sudah paham ya, bahwa emosi itu hanyalah ungkapan dari GPS kita. Bentuknya apa? Kata dan tindakan. Kata dan tindakan. Dan tindakan itu termasuk raut wajah kita. Fisik kita. Mimik wajah kita ini sudah termasuk ekspresi emosi itu. Dan itu semua dalam kendali kita. Maka prinsipnya tadi itu, apapun kejadian dunia, respon adalah keputusan kita. Respon yang pertama paling kuat adalah biasanya perasaan. Untuk membuat perasaan itu mengecil ketika Anda terpengaruh perasaan, munculkan gambar. Misalnya, saya sedang sangat terpengaruh dengan orang yang jelek-jelekin orang yang saya kagumi misalnya. Maka gampang buat saya. Tak ganti aja wajah yang jelek-jeleki orang yang saya kagumi itu dengan wajahnya Budi Anduk, wajahnya Tukul, maka jadi lucu aja gitu. Saya nggak perlu marah-marah. Lucu kali orang tuh. Gitu. Pripun Bu Agustina, ada pendapat? Kok senyum-senyum? Ada pendapat Bu Agustina, boleh disampaikan? Saya kadang kalau menyikapi apa perbedaan di grup alumni lah apa dan sebagainya, saya bukan ini sih, tidak lalu cuek sih, tetapi ya biar aja saya baca aja, tetapi tidak komentar. Tetapi ketika ada nanti ada debat, ada apa dan sebagainya, saya milih nonton wayang limbuan. Limbuan. Itu yang saya lakukan. Oke. Mencari GPS lain itu namanya. Iya, ya memang haknya orang ya, maksudnya berbeda dan sebagainya. Oke, saya punya pilihan, silahkan begitu. Saya pilih nonton lawak, saya pilih nonton dagelan, saya pilih nonton limbuannya wayang kulit begitu. Iya. Dan bisa juga Bu, yang ada di chat WA itu juga dianggap dagelan aja. Iya. Ada ketawa gitu. Halo, semua dapat idenya. Bu Reni, gimana Bu pendapat Ibu tentang mengendalikan diri itu ya dari mengendalikan pikiran, GPS. Dan sekarang mudah diingat, isi pikiran kita hanya GPS itu, gambar perasaan suara. Dan itu sepenuhnya wewenang kita. Gimana Bu Reni, ada pendapat Bu Reni? Terima kasih Bu Agustina. Ya baik, sama-sama. Iya Pak, tapi kan kalau kita tuh mau, apa ya, tadi Pak Istoto kan bilang ada filter ya. Menurut saya tuh proses gitu ya Pak, apa filter itu dipengaruhi nggak dari orang tua atau dari lingkungan kita gitu ya Pak. Jadi menurut saya semua proses ya, nggak bisa setelah saya dengar webinarnya Pak Istoto langsung saya punya filter yang baik kan, nggak langsung serta-merta ya Pak. Filternya tetap Bu, filternya tetap. Soal menjadi baik itu keputusan Ibu. Mulai sekarang melakukan yang berbeda itu keputusan Ibu. Jadi filter bukan alasan. Artinya ya bahwa saya punya kebiasaan buruk tetapi mulai sekarang saya mau mengatur kata-kata saya, itu keputusan saya. Jadi Bapak Ibu, orang seringkali mengatakan berubah itu sulit karena Anda belum tahu caranya. Mulai saja dari GPS. Ganti gambarnya tadi. Daripada lihat gambar di WA aneh-aneh, mending gambar wayang limbuk gitu. Maka jadi beda dunia kita dan respon kita berbeda. Jadi banyak orang menganggap sesuatu itu sulit, maka dia dapat kesulitan. Seperti yang sekarang sedang dihayati oleh Bu Reni. Bapak Ibu, kita dari kecil kan dipengaruhi macam-macam yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Itu menjadi filter kita. Hal yang baik justru tidak kita lakukan, yang selain baik justru kita lakukan. Contoh paling gampang ya. Contoh paling gampang. Kalau ada orang salah sama kita, orang jahatin kita, orang kebanyakan bilang begini, kamu ya jahat sama aku, tak ingat-ingat 7 turunan kamu. Kasihan loh 6 turunan setelah kita pakai untuk ingat-ingat dia. Ngapain diingat-ingat?
Kebalik. Ya kita harus bilang, tak maafin, no, gua nggak ada masalah sama lu. Kalau lu ada masalah terserah lu, itu urusan lu. Gua nggak ada masalah, gua maafin. Gua nggak mau bawa wajah lu di kepala gua, gitu. Itu. Lalu yang sering kali orang lupa, dapat rezeki lupa terima kasih. Justru itu yang diingat-ingat tujuan. Tak ingat-ingat 7 turunan Bu Reni ngasih rezeki saya, gitu. Orang malah sering kali lupa berterima kasih atas rezeki yang diterima. Ini yang sering kebalik-balik. Orang mengingat hal-hal buruk lebih gampang daripada hal-hal baik. Kenapa? Karena dianggap peristiwa penting. Saya sering bercandaan kalau kenalan. Bapak Ibu mungkin sering ya kenalan kemudian baru jabat tangan terus lupa. Siapa tadi namanya gitu. Kalau Anda mau kenalan dan mudah diingat, pegang tangannya, ludahi wajahnya, katakan nama Anda, pasti Anda diingat. Tapi kan kurang ajar itu ya namanya. Enggak. Gimana membuat perkenalan itu mudah diingat? Karena orang punya pikiran sendiri, tidak mudah untuk menangkap kepentingan. Yang seringkali terjadi kan orang lebih mudah mengingat cicak, kecoa, tikus, ular, ulat, apalagi binatang-binatang menjijikkan itu. Kenapa? Karena pernah mengalami satu kali dan sambungan syaratnya diulang-ulang jadi tebal dalam pikiran. Itu yang saya katakan. Ini catatan berikutnya. Yang terakhir tadi, apapun kejadian, respon adalah keputusan kita. Catatan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian. Pikiran bukan kenyataan. Boleh ditulis nih. Pikiran bukan kenyataan. Nggak ada di note ya. Pikiran bukan kenyataan. Tetapi orang merespon pikirannya. Ya. Itu bahasa Inggrisnya keren. The map is not the territory, but people tends to respond their map. Gitu. Pikiran bukan kenyataan, tetapi orang merespon pikirannya. Contohnya itu tadi, ada orang takut cicak, kebayang cicak, orangnya gagah, gede, tinggi, mungkin pahlawan gitu, takut sama cicak. Padahal kan kita tahu cicak itu disentuh aja mutusin ekornya kok. Tapi ada orang takut. Kenapa? Waktu kecil dulu ditabrak cicak, kepinjak, mencret gitu. Dan itu diingat sampai sekarang. Takut banget sama peristiwa itu. Lah ngapain udah lewat? Tapi orang lebih percaya sama pikirannya. Gitu. Jadi kalau Anda jengkel, Anda marah dengan seseorang, ingat itu pikiran Anda sendiri. Kalau mau dibawa-bawa terus silahkan. Kalau saya enggak. Saya taruh, saya maafkan, saya selesaikan. Memaafkan Bapak Ibu, siapa yang diuntungkan? Kalau kita memaafkan, siapa yang kita? Kita menjadi lega, kita menjadi lapang. Bahwa orang masih berperkara sama kita, kalau dia memendam, terserah dia. Kalau dia minta maaf sama kita, kita kasih bertubi-tubi. Tak kasih, tak maafin. Gitu. Dan ingat, memaafkan itu artinya juga bukan berarti mengizinkan untuk diulangi lagi. Jadi kalau kita belajar, ada kesalahan, ya stop di situ. Jangan diulangi lagi. Kita harus melakukan yang baik. Kak Adila ini di kalangan anak muda nggak lazim, Kak Adila. Tetapi kalau Kak Adila melakukan ini, Kak Adila akan hidup ringan, tanpa beban. Karena semua dalam kendali pikiran kita, Kak Adila. Ada Kak Agatha juga ya. Gitu. Begitu, Bu Reni. Jadi, kalau mau berubah, putuskan saja berubah. Ada orang bilang gini, ya udah, aku tak nyoba. Nyoba. Ini cuma coba-coba jadinya. Saya bertaruh, nggak bakal terjadi. Karena cuma coba-coba. Coba-coba itu separuhnya berhasil, separuhnya gagal hanya di laboratorium. Ya kalau mau lakukan, saya mau berubah sekarang, saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau belum bisa, lakukan lagi. Belum bisa, lakukan lagi sampai bisa. Ya, oke, kira-kira gambarnya seperti ini, Bu Reni. Nah, saya lanjut ya. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, Bu Reni. Kita pakai yang ini. Nah, ini dia. Ini jalan pengendalian diri, judulnya. Wah. Oke, membangun kerangka pikir, menjadi pribadi handal, berotoritas tinggi. Ya. Dimulai dari sini, Bu. Pahami dari nomor 1 ini. Banyak orang di Indonesia belajar itu baru sampai di pengetahuan sudah merasa expert. Banyak orang sudah bisa lalu merasa profesor. Padahal pengalamannya baru saja mulai. Gitu. Maka Bapak Ibu, hidup kita itu didasari pada pemahaman. Pemahaman itu didapat dengan belajar. Belajar itu tadi, lihat, dengar, dan rasakan, memasukkan informasi ke dalam pikiran kita. Lalu diulang. Bisa melakukan. Ingat, mengingat itu tidak hanya di cara pikiran, tapi juga di tubuh.
Bapak Ibu kan tahu kalau mandi mau melepas baju itu nggak usah diperintah pikiran, tapi tangan Anda langsung melakukannya. Karena saraf Anda menyimpan informasi itu. Semakin pengalaman maka semakin bagus, karena pengalaman itu membangun sikap. Nah, pengetahuan dan pengalaman itu akan melahirkan pemaknaan. Orang yang pertama-tama hutang, tanda tangan kwitansi akan bergetar, takut. 2 kali bergetarnya turun, 3 kali turun, 5 kali turun. Kalau sudah biasa tanda tangan kwitansi, biasa. Bahkan masih punya utang banyak, masih ngutang lagi, itu pengalamannya semakin tinggi, maka semakin biasa. Nah, pemaknaannya itu tergantung setiap orang. Kalau saya ngeri utang itu, karena harus bayar, harus ngembaliin. Ya. Pertanyaannya, apakah saya mampu mengembalikan? Kebayang Bapak Ibu, saya seringkali menemukan di tempat kerja gitu, gajinya sama. Yang satu bisa nabung, yang satu kurang. Lalu yang kurang ini seringkali minta utang sama yang bisa nabung. Saya bilang, emang lu ngutangin? Iya Pak, kan kasihan. Lu waktu ngutang dia yang nangis, waktu nanti lu butuh duit lu yang nangis waktu nagih gitu. Kenapa? Dia sama-sama banyak uangnya sama kok. Anda bisa nabung, dia kurang. Untuk makan aja kurang, nanti kalau mau bayar utang pakai apa coba? Bapak Ibu paham maksud saya ya? Ini yang sering kali terjadi di kalangan rakyat kecil hidup sederhana. Ini sebabnya teman-teman yang coach. Kenapa Indonesia butuh coaching yang kayak gini ini yang membuat Indonesia nggak maju-maju. Jadi seringkali tidak punya mental berkecukupan, dan mental berkecukupan itu hanya dimulai dari belajar, menerima pengalaman, memahami dan memaknai yang kemudian menjadi saya adalah. Kalau saya adalah petani, ya jangan ngutang di bank ratusan miliar gitu. Powernya seberapa itu yang dipakai. Kalau petani ya alatnya cangkul, kemudian tahu irigasi, maka tujuannya ya panen sekian ton gitu. Kalau kayak Pak Yusuf Kalla misalnya, Pak Agus, pengetahuannya luas, pengalamannya bisnis berkali-kali, perkara benar atau salah itu bukan urusan kita. Dia punya pemaknaan soal benar dan salah itu pakai ukurannya dia. Ya. Kemudian identitasnya saya pebisnis, saya wakil presiden sekian kali, maka saya punya power ngatur-ngatur orang, termasuk mengajuin orang jadi presiden dan wakil presiden. Punya tujuan itu Pak. Bahkan ada calon presiden yang mengatakan, ini bisnis saya pada mati. Sudah bertahun-tahun saya nggak berkuasa soalnya. Dari kalimat itu saja kita sudah bisa mendrop orang itu. Artinya kalau berkuasa nanti bakal untuk memperkaya diri. Sederhana banget. Ini, apa yang dia yakini, Bapak Ibu yakini, itu keluar dari mulut kita dengan mudah. Jadi GPS yang di bawah tadi, yang di bawah S bagian bawah itu, sudah sampai di sini Bapak Ibu. Nah Bu Reni, kalau kita hendak berganti Bapak Bu Reni, sadari keyakinan yang kurang itu, keyakinan yang negatif itu, misalnya, saya itu kalau mau berubah masih mikir-mikir, butuh waktu yang lama, karena kebiasaan lama sudah melekat pada saya, berarti saya adalah orang yang belum seperti saya inginkan. Terlihat Bu, kursor saya di sini? Ya, lihat ya. Anak panah ini ya, di angka 4 identitas. Maka Ibu harus membuat identitas baru. Kalau begitu Ibu mau punya identitas apa? Saya adalah pribadi yang fleksibel, yang mudah berubah. Maka nggak usah dipikirin yang lama tadi, kita langsung pindah ke sini nomor 1. Supaya saya jadi pribadi bisa fleksibel, pengetahuan apa yang harus saya pelajari? Kalau saya sudah tahu, saya bersedia tidak melakukannya. Kalau bersedia, berapa lama, berapa kali, sampai mengalami berapa lama, dan sampai punya sikap baru seperti apa. Lalu maknanya benar nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Maka tiba-tiba Ibu punya identitas baru nanti. Kalau punya identitas baru, maka power, hal yang bisa kita lakukan secara baru, maka kita bisa membuat cita-cita yang lebih gede, Pak Agus, Pak Eko. Ya, teman-teman mahasiswa, perhatikan, kalau Anda mau lulus dengan IP 4, wah ini sayangnya sudah bukan dari 0 ya. Ini dimulai dengan proses ini. Ini adalah pengembangan hidup kita 1-6 ini. Kalau sudah punya cita-cita, punya jelas tujuan, kalau kuliah ya lulus mata kuliah, lulus di wisuda, kalau guru berarti lancar mengajar, kalau di PG atau apa, GP ya, guru penggerak atau yang lainnya juga sama. Tanya aja 5 pertanyaan ini. Jika itu tujuan saya, apa pentingnya buat saya? Ketemu pentingnya, apa perlunya kepentingan itu? Jika ketemu pentingnya keperluan itu, lalu apakah itu pilihan saya?
Kebanyakan di sini orang Indonesia nggak berani. Oke, saya memilih ini, saya memutuskan ini. Komitmen ini yang rendah di Indonesia. Maka Bapak Ibu pelajari bagaimana jika sudah memilih, ambil risikonya dan jadikan itu prioritas. Prioritas lakukan, maka satu-satunya cara yang melakukan, berpartisipasi. Melakukan tindakan tepat. Ini catatan yang kesekian. Jadi ya, mulai dari hidup hanya mempengaruhi dan dipengaruhi, kemudian setiap orang sudah punya sumber daya, kemudian apapun kejadian dunia, respon pilihan kita, yang terakhir tadi soal pikiran bukan kenyataan. Sekarang Bapak Ibu lihat, sukses atau tujuan yang jadi kenyataan, itu hanya butuh satu tindakan tepat. Sukses hanya butuh satu tindakan tepat. Tidak ada kata gagal. Itu hanya informasi penting bahwa saya belum melakukan tindakan tepat. Jadi Bu Reni kalau jualan atau promosi gitu, dan bulan ini kok sepi amat sih, nggak ada order gitu. Santai aja, tanya aja, apa sih yang harus saya lakukan supaya dapat order? Gitu aja. Masuk akal nggak Bu Reni? Apa yang kulakukan supaya saya dapat order? Masuk akal nggak Pak? Masuk akal, Pak. Iya, jadi daripada ribut mengatakan menggelisahkan, aduh ini kok gimana kalau omsetnya kurang nanti nggak bisa gaji teman-teman, terus gimana ini malah aku pusing. Ya itu keputusan Anda, jadilah Anda langsung dapatkan ribet, pusing dan lain sebagainya. Stop, hentikan itu. Oke, datanya turun bulan ini. Waduh, perlu usaha apa lagi yang harus kulakukan? Kan untuk operasional aja harus sekian. Maka partisipasi, tindakan tepat. Dan untuk melakukan tindakan tepat ternyata ada 10 hal yang perlu kita penuhi sebelumnya. Ini pemahaman Bapak Ibu sekalian. Ini slide ini hanya salah satu model dalam ilmu coaching di masyarakat coach Indonesia Bapak Ibu. Masyarakat coach Indonesia itu kumpulan para coach yang concern pada bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, memasyarakatkan coaching, ngajarin coaching, membuka kursus tentang coaching. Salah satu model yang dipakai ini. Yang tadi saya ceritakan kepada Bu Reni tadi, bagaimana cara mengganti watak perilaku lama. Nggak bisa dihapus yang lama itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa diganti. Yang ada tetap ada, tapi nggak dipakai. Tadi ketika saya masih ingin coba-coba, masa sih saya udah dewasa gini masih ingin coba-coba? Saya mau jadi orang yang efektif kok. Saya mau orang yang fleksibel. Maka pertanyaannya, pengetahuan apa yang diperlukan untuk menjadi efektif dan fleksibel? Lalu apa kalau sudah tahu yang harus saya lakukan? Kalau saya lakukan itu terus-menerus, pengalaman apa? Berguna tidak? Maknanya apa? Maka jika sudah pemaknaan akan punya identitas baru. Saya adalah pribadi fleksibel dan efektif. Lalu mudah nanti akan punya power baru, intensi baru. Begitu sampai intensi atau cita-cita baru, omsetnya kan naik Bu Reni. Dinaikkan setiap saat, setiap tahun dinaikkan. Bahkan bisnis itu bertumbuh tidak hanya uangnya yang lebih gede, unitnya, buka cabangnya, itu yang bisa. Itu tergantung partisipasi kita. Lihat pemaknaan kita dan partisipasinya. Bapak Ibu sekalian, ini dia. Sampai di sini moga-moga makin mendapatkan inspirasi untuk gimana sih ada orang yang begitu tenang menghadapi hidup dan emosinya tidak selalu terungkap dengan jelas, tetapi menyikapi segala sesuatu dengan santai, rileks, bahkan senyum-senyum terus gitu, smiling face gitu. Bu Heni sempat menyimak, mengikuti. Sekarang kita semua bisa tahu. Jadi kalau ada respon orang yang belum seperti yang saya harapkan, ya santai aja, itu GPS-nya dia kok. Gitu. Dan kita nggak usah berlebihan. Kita melakukan tindakan tepat gitu. Maka selalu bertanya, jika dia belum respon, lalu tindakan tepat apa yang harus saya lakukan? Gitu. Teman-teman. Ada yang ada diklarifikasi lagi? Coach, saya mau mengingatkan sudah 17.37. Oke, sebentar lagi ya. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Nah, Oke, Bapak Ibu banyak silahkan. orang mengatakan, waduh, lah saya nggak pede. Pede itu apa? Percaya diri ya. Percaya diri. Kalau Anda nggak percaya sama diri Anda sendiri, orang lain langsung percaya gimana gitu ya. Nggak pede itu Bapak Ibu, ini ilmunya. Setiap orang itu harga dirinya sama. 100%. Maka jangan pernah merendahkan diri. Ya Kak Adila ya. Rendah hati boleh, tapi jangan pernah rendah diri. Tadi itu punya tubuh yang sempurna, punya jiwa yang suci, punya pikiran yang punya kemampuan tak terbatas. Sama. Catatan berikutnya. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi tentang sukses itu hanya butuh satu tindakan tepat. Nah, yang sekarang ini, apa yang mau saya katakan adalah
Bedakan orang dengan sikapnya. Karena harga diri kita sama. Sikapnya tergantung confidence-nya ini. Kalau Bapak Ibu ada mengatakan, aduh saya nggak pede, ingat, itu bukan seluruh hidup Anda. Anda sedang nggak pede dengan seseorang, itu hanya karena dia lebih punya pengetahuan lebih dari saya. Dia punya pengalaman lebih dari saya. Dia belajar lebih dulu, punya makna, punya sikap. Yang tadi 1-6 tadi, Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Jadi jika Bapak Ibu mau ketemu orang dan nggak pede, pelajari apa yang membuat Anda nggak pede, pengetahuan tentang apa. Kalau tentang orangnya, pelajari orangnya. Google membantu kita kok. Ketik aja Istoto Suharyoto kan ketahuan tuh. Nggak usah tanya Tuhan. Tuhan aib dia apa sih? Nggak usah. Kita ini kan saling percaya hanya karena Tuhan masih menutup aib kita. Leres Bu Heni? Nggih. Pak Eko, leres Pak Eko? Ya, jadi pede atau nggak pede itu juga nggak ada. Hanya istilah psikologi aja. Harga diri kita sama, maka berhadapan dengan orang siapapun, bedakan orang dengan sikapnya. Kak Adila, kalau nanti, Kak Adila sudah semester berapa? Udah semester akhir. Semester akhir. Berarti sudah sedang skripsi atau apa? Tugas akhir. Udah selesai sidang, mau nunggu Oh, wisuda. sudah selesai sidang. Sudah lewat beberapa hambatan. Nah, sekarang Kak Adila pertanyaannya kan, kalau sudah lulus nanti mau apa? Tujuan, keinginan yang dipasang dalam pikiran apa? Dan banyak orang bikin tujuan aja nggak pede loh. Misalnya, Kak Adila bilang, saya mau jadi wirausahawan yang tahun pertama punya omset 500 juta misalnya. Kebayang nggak Kak Adila? Mungkin Kak Adila pikirannya lebih gede dari saya, 5 miliar misalnya. Dan orang gimana Kak Adila? Saya sekarang pikirannya masih untuk cari kerjaan pertama dulu. Oke, cari kerjaan pertama. Jadi mencari pekerjaan, bukan membuat pekerjaan. Enggak. Oke, nggak apa-apa, nggak soal manusiawi, karena kalau semua orang bikin usaha siapa yang kerja gitu ya. Harus ada yang kerja, harus ada yang cari, yang usaha gitu ya. Dan yang penting Kak Adila, menghadapi siapapun dalam pekerjaan nanti jangan pernah gentar dengan orang lain. Sama orangnya. Hanya kebetulan dia punya jabatan, hanya kebetulan dia punya otoritas, hanya kebetulan dia orang kerja lebih lama. Maka ketika ada orang, ya santai saja, hormati saja, hargai saja. Kalau dia membuli, nah hati-hati. Kalau ada fisik, maka pastikan kita berada di kerumunan orang. Jangan sampai kalau kita kalah fisik, kita jadi korban. Itu saja tekniknya. Ya, ini soal PD. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini semoga kita paham ya, bahwa sikap kita itu dimulai dari GPS. Sikap kita itu dimulai dari GPS. GPS kita akan mengeluarkan kata-kata. Dan kata-kata ini semua berbasis pada filter pengetahuan keterampilan kita. Cermati kata-kata itu karena sudah terjadi dalam hidup kita. Dari kata-kata kan membuahkan tindakan. Dari kata-kata membuahkan tindakan. Tindakan kalau dilakukan terus bahkan nggak pakai mikir jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan melahirkan sikap yang tadi itu. Sikapnya kaku atau fleksibel dan lain sebagainya, terbuka atau tidak mudah belajar. Itu akan menjadi nasib Anda. Kalau dalam pikiran isi kita negatif, GPS-nya, maka nasib kita negatif. Karena apa yang terjadi pada diri Anda, itu buah dari pikiran Anda. Coach Gung Asri 3 tahun yang lalu mungkin nggak kepikir gimana caranya bahagia. Sekarang menjadi nasib. Karena Coach Gung Asri memutuskan, saya mau hidup bahagia apapun keadaannya. Ya, semoga teman-teman paham tentang hal ini. Jadi, semua adalah keputusan Anda dan dimulai dari pikiran Anda. Anda pengembang pola pikir Anda sendiri. Anda yang apa yang Anda pikir itu yang Anda dapatkan. Apa yang Anda GPS itu yang terjadi. Maka cermatlah mengisi GPS dalam hidup Anda. Ini beberapa catatan lain ya. Selain yang terakhir tadi, bedakan orang dengan sikapnya, ini ada beberapa lagi. Pahami pikiran Anda, cara kerjanya tadi, lihat, dengar, rasakan jadi GPS, GPS diulang-ulang jadi tindakan, tindakan jadi sikap. Yang ini tadi ya. Ini adalah rangkuman dari yang ini. Ini dari mulai tahu sampai jadi sikap, caranya verbal visual, ini gambar melingkar. Ini tidak berhenti satu kali ya, membesar. Kalau di sini, aduh kurang, kata-katanya kurang, tindakannya ngutang, maka berhutangnya makin besar, Bapak Ibu. Kalau bayar, bayarnya makin besar. Kalau Anda berpikir baik, maka dapat kebaikan gitu. Anda siap, dapat kesiapan. Ini tambahan catatannya. Kerja pikiran, pahami GPS, karena isi pikiran Anda hanya GPS dan bagaimana Anda mengendalikan diri hanyalah GPS. Lalu ini dia, pikiran kita menyamakan atau dia tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Ingat, imajinasi hanyalah G, gambar.
Dan gambar yang muncul di kepala Anda itu semua nyata dalam pikiran Anda. Dia tidak bisa membedakan ini hanya di pikiran atau kenyataan. Semua jadi kenyataan. Kalau Anda pernah waktu kecil mengingat jalan di pinggir kuburan, kresek-kresek, kemudian ada putih-putih, dan Anda percaya itu setan, padahal dia tikus sedang lari di sana. Ya, imajinasi jadi kenyataan. Kalau Anda sedang duduk seperti ini, kemudian membayangkan jeruk nipis, kemudian dipotong, kemudian ditaruh airnya seperti itu, atau Anda sedang mengunyah belimbing wuluh misalnya, maka tiba-tiba di sini asam semua. Bu Devi langsung mengkerut. Ya. itu nggak ada belimbing wuluhnya, tapi kita langsung merasakan itu. Jadi pikiran kita nggak bisa membedakan ini imajinasi atau kenyataan. Maka pastikan yang Anda imajinasikan adalah yang Anda kehendaki, Bapak Ibu sekalian. Di GPS adalah GPS yang Anda ingat. Tadi lupa dan ingat. Pikiran kita itu bisa lupa dan ingat. Seringkali orang melupakan hal baik dan mengingat hal buruk. Dibalik, ingatlah hal-hal yang baik dan lupakan yang buruk. Pikiran bisa mengubah makna. Nah, ini Bapak Ibu kembali ke sini ya. Orang menjadi pribadi yang positif, saya tutup. Ini catatan berikutnya. Menjadi pribadi yang positif, orang bilang nggak mungkin. Orang kalau udah jelek ya jelek aja. Nanti dulu. Ingat tadi prosesnya, Anda menyadari jelek, lalu harus tahu apa. Maka yang terjadi adalah, mari Bapak Ibu sekalian. Lihat dunia, lihat diri, lihat orang lain, lihat dunia, lihat peristiwa dari sisi baiknya. Mungkin Anda tahu buruk saya apa, tapi lihat dari sisi baiknya, ambil yang baik itu doang. Ya, tapi kan nanti jeleknya bisa merugikan saya. Ya mungkin, tetapi kan saya lihat baiknya. Jadi Coach Rosa, proses belajar itu seperti itu, Coach Rosa. Mungkin ada orang-orang yang jahatin kita, ya biarin dia yang jahat. Mungkin ada orang-orang yang sadis sama kita, terima kasih kita disadisi, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam belajar seperti itu, GPS kita. Tetap hormati orang lain, dan jadikan pelajaran untuk kita berubah. Nah ini kuncinya, memutuskan berubah, tadi Bu Reni ya. Dan itu nggak usah nunggu nanti-nanti. Nggak usah pakai entar sok. Bahkan besok itu milik setan. Kalau Anda berani menunda, kata besok dah gitu. Sekarang orang lain juga lagi enak-enak, besok dah gitu. Nah besok itu milik setan. Anda berhasil dipengaruhi yang 42 informasi tadi. Karena besok ada urusan lain yang harus kita selesaikan. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak sekarang? Sekarang saja. Gitu ya. Jadi itu dia. Jadi mulai sekarang pastikan apa yang Anda pikir hanyalah apa yang Anda kehendaki, Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Di sini tadi ya, sampai di sini. Nah, pikiran menciptakan keadaan ke depan. Itu tadi, keinginan Anda jika dilanjutkan dengan membuat langkah-langkah dan menyusun sumber daya, lalu bertindak, lakukan tindakan tepat sesuai langkah-langkah, maka Anda sukses. Yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda jadi kenyataan. Dan siapa yang bisa membantu Anda untuk melakukan itu? Seorang coach, Bapak Ibu sekalian. Seorang coach. Seorang coach tidak akan menasihati Anda seperti konsultan. Seorang coach tidak akan memberi resep kepada Anda seperti seorang psikolog atau konselor misalnya. Atau seorang coach tidak akan melatih Anda keterampilan tertentu. Seorang coach akan membantu Anda menemukan semua dari dalam diri kita. Dan itu ada di pikiran kita. Coach akan bertanya, jika Anda penasaran dengan bagaimana menjadi pribadi yang punya kompetensi coach, nah ini Coach Rosa selaku penyelenggara, Coach Gong Asri selaku MC, atau Coach Intan yang hadir ini, atau Coach Heni, ini pribadi-pribadi yang sudah menjadi coach profesional. Mereka paham itu. Mereka anggota MCI, Bapak Ibu sekalian. Itu dia, ya. Maka pesannya, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menjadi pribadi penuh sumber daya. Gimana itu? Ini dia. Jadilah raja dan ratu atas pikiran Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadilah raja dan ratu atas pikiran Anda sendiri. Kelola. Gimana caranya? Kelola GPS Anda. GPS itu pikir, Bapak Ibu. GPS itu pikir. Dan pikir itu akan mengefek pada tubuh. Akan mengefek pada tubuh. Tubuh akan menjadi rasa, emosi, rasa. Ketika tubuh dan pikiran terkoneksi, nanti akan jadi kata-kata. Kendalikan kata-kata Anda, karena kalau sudah jadi kata-kata, artinya sudah terjadi pada tubuh Anda. Apalagi jadi tindakan. Ya. Kalau tindakannya selaras, oke. Kalau tindakannya tidak selaras, bahaya. Rugi sendiri kita. Maka memastikan tindakan itu pun sebaiknya sesuai dengan rencana menuju tujuan.
Maka Anda, Bapak Ibu, akan menjadi pribadi yang penuh sumber daya, menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang mudah melihat dunia, menjadi pribadi yang fleksibel dan efektif. Sampai di sini dulu, silakan jika ada yang hendak ditanyakan. Coach, sudah ada pertanyaannya Pak Agus di Oke, kolom chat, Coach. bagaimana kita mengatur GPS kita di saat sedang menderita sakit kronis seperti kanker, diabetes, lepra? Wah, ini Pak Agus menggunakan segitiga kerangka pikir tadi, Pak Agus. Lalu kembali ke sumber daya, kesadaran sumber daya. Ingat, hidup kita milik Tuhan dan tubuh kita diberikan itu sempurna, sehat, dan semua sakit yang ada dalam diri yang didapat oleh seseorang itu adalah buah pikirannya, Pak Agus. Buah pikiran yang akhirnya dia melakukan tindakan apa? Pikiran, rasa, ucap, dan laku tindakannya makan apa? Kanker, diabetes, lepra, itu semua adalah buah tindakan seseorang dari buah pikirannya. Pak Agus, sampai di sini dapat diterima? Kalau dapat diterima, maka kemudian orang yang sedang kanker, diabetes, dan lepra, Bapak, bisa kita bantu dengan mengatur pikirannya. Seperti yang saya katakan tadi. Saya punya kelas training tentang orang yang sudah menikah 10 tahun, belum punya anak, untuk punya anak. Apakah saya Tuhan yang memberikan anak? Bukan. Tapi saya mengajak orang-orang itu kembali ke dalam dirinya, menerima hidupnya, memandang hidupnya secara jernih, dan akhirnya mereka kembali pada form manusia yang subur laki dan perempuannya. Punya rasa syukur, punya keberterimaan, maka ujungnya punya anak. Dan banyak. Asik tuh, Coach Gung Asri. Kalau tiba-tiba ada ibu-ibu yang WA saya, Pak Istoto, saya positif. Dan balasan saya, bilang sama suamimu, jangan saya. Bilang sama suamimu. Kebayang nggak umurnya sudah 39 tahun, 42 tahun gitu, hamil gitu. Wow, itu kebahagiaan luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa ya, Coach. Gitu. Dan Saya sendiri juga boleh sharing sedikit ya, Coach boleh. Istoto. Gimana, Coach Ya. Gung? Saya sendiri juga punya pengalaman yang luar biasa tentang sakit ya, Coach. Dulu di sekitar tahun 2012 itu saya terkena TBC. Itu sudah batuk sekitar setahun, saya enggak tahu kalau TBC gitu ya. Nah, waktu itu saya periksa ke rumah sakit gitu. Banyak orang takut memeriksakan diri, tapi ketika saya ada yang ngasih tahu, kayaknya kamu TBC deh gitu. Jadi saya periksa dan dapat hasilnya. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya merasa bahagia malah waktu itu. Jadi saya udah ketahuan nih penyakit saya gitu. Jadi saya semangat untuk sembuh. Padahal waktu itu saya dibilang sudah stadium 3 gitu ya, udah parah banget gitu. Tapi saya bahagia akhirnya sembuh. Itu. Jadi dengan riang gembira itu saya bisa sembuh, sehat. Nah, lagi ketika saya hamil di umur 39 kemarin, saya sempat di umur 5 bulan, itu batuk darah, Coach. Jadi setiap subuh itu sekitar setengah gelas itu darah segar gitu. Jadi saya dibawa ke rumah sakit. Memang sempat ada rasa takut, tapi saya minta kepada Tuhan waktu itu. Tuhan izinkan saya minimal hidup 6 bulan sampai anak saya lahir gitu. Apa yang diberikan? Saya semangat. Saya tetap makan, saya tetap beraktivitas. Kalau saya lelah istirahat, akhirnya saya selamat sampai hari ini begitu. Nah, lagi satu, saya juga mengalami sinus. Sinus itu sudah sejak hidung ya, sakit banget itu. Itu bukan bersin-bersin itu loh, Coach. Ya. Nah, sudah sejak 2017. Nah, apa yang terjadi belakangan ini? Saya periksakan ke dokter itu hampir sembuh sekarang, Coach. Dengan saya merasa sering berkontribusi, perasaan bahagia, riang itu. Ternyata sakit itu mungkin dulu benar akibat pikiran yang dulu gitu. Tapi dengan mengubah saya pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku, kesehatan saya semakin baik. Itu mungkin sharing dari saya. Terima kasih, Coach Gung Asri. Wow, terima kasih. Ya, satu lagi saya boleh sharing, Pak Agus. Bagaimana membantu, ini kalau kita sendiri tentu gampang ya mengendalikan pikiran kita. Kalau kita mengendalikan atau membantu orang lain, ceritanya begini. Pada suatu ketika, zaman-zaman awal-awal punya handphone tahun 96 gitu. Lalu orang mulai punya Nokia 300 itu, 3000 apa 300 itu yang HP juta umat itu, maka orang pada nyari teman gitu ya. Dan tiba-tiba handphone saya berdering tanpa nama. Biasanya nggak saya angkat, tapi karena saya sedang perjalanan dan diantar supir, maka saya angkat telepon itu. Selamat siang dengan Istoto. Suara di seberang sana Pak Agus bilang, kamu inget aku enggak?
Kira-kira gimana kalau gitu? Dan di Indonesia etika seperti itu masih dilakukan orang ya. Orang nggak ada babi bunya langsung nanya, "Yes, kamu ingat aku nggak?" Gitu. Lah kamu siapa ya? Wih sombong jadi orang terkenal sekarang, jadi dukun. Dia bilang dukun gitu. Terus sombong, merendahkan orang lain. Sebentar, ini penting nggak sih? Kalau nggak ngaku saya nggak tahu siapa kamu ya saya tutup. Ya jangan gitu, jangan gitu. Aku Tono temenmu SD. Tono teman SD. Kamu kan ingat kita gembala kambing bareng. Oh, teman SD kelas 2. Jadi Bapak Ibu saya kelas 4 tuh pindah pulau, saya ke Maluku. Maka saya lupa banyak dengan teman-teman SD saya. Oh, gitu Mas, pripun Mas gitu. Lalu dia berubah intonasinya. Tadi semangat itu lalu berubah intonasinya. Iki loh, aku tuh jadi orang penyakitan, udah melarat, miskin. Ini udah 5 tahun diabetes kakiku nih loh sampai jarinya pada lepas. Duh, penyakitan, melarat amat sih aku. Wah, cobaan apa lagi ya dari Allah ini gitu. Diceritakan dengan yakin itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau Anda mendengar cerita teman kayak gitu apa yang Anda lakukan? Anda akan bilang, "Oh, kasihan ya kamu ikut prihatin gitu." Anda ikut dosa loh. Anda ikut dosa. Apa yang saya lakukan? Terus mau apa sekarang? Bu aku ditili'i. Pas longgar bisa menggok. Ya wis tak tili'i. Begitu ketemu Bapak Ibu sekalian, diceritain lagi dengan penuh keyakinan. Aku ini loh penyakitan, nggak tahu Tuhan sedang menguji apa nih. Lihat jariku, tubuhku udah pada melekat di papan nih, di amben, pada luka-luka gitu. Serem? Serem iya. Dan sama Bapak Ibu. Kalau saya bilang, aduh kasihan dan kita, Anda ikut dosa. Karena GPS Anda membuat dia yakin seperti itu. Dia semakin yakin bahwa Anda mengakui dia seperti itu. Yang saya lakukan, oke, saya udah panas telinga saya. Ini teman-teman Anda tahu ya, saya menterapi juga ya. Ketika menterapi dan orang seperti itu, saya bilang, stop. Saya nggak mau terima sampah kamu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Ketika itu saya nggak melakukan itu. Saya nanya, oh gitu ya. Kamu ingat nggak waktu kecil kita dulu ngapain? Kamu lupa. Ya ingat sih, tapi ceritain dong ngapain kita. Lalu dia mulai menutup mata dan cerita. Kita kan kalau habis sekolah lalu ganti baju, lalu kita menggembala kambing. Bapak Ibu saya penggembala kambing waktu kecil, bukan kambing sendiri, kambing gaduh pinjam punya tetangga, 2 ekor. Dan dia juga punya 2 ekor, punya dia sendiri. Kita gembala kambing. Ketika kambingnya sudah diikat dan makan, maka kami main bola. Ya kita main bola lah. Oke, terus ya yang menang nanti dipijitin sama yang kalah. Oke, hari ini siapa yang menang? Aku yang menang, aku ngegulin 5. Dan dia mulai merem dan matanya mulai kedip. Itu dalam ilmu hipnotis dinamakan dia mulai deep trance. Dia kembali ke masa lalu dan mengingat dengan sungguh-sungguh, dengan sangat yakin. Dan saya paham itu, lalu saya bilang, oke, jadi saya harus mijitin kamu sekarang ya, siapkan. Kalau kamu sudah siap, bilang, saya pijitin. Oke, aku udah siap. Bagus. Sebentar lagi saya akan pijitin kamu. Setiap pijitan tangan saya nanti akan membuat kamu putuskan hidup sehat. Dan setiap injakan kaki saya akan membuat kamu putuskan hidup sehat. Kamu mengerti? Ya ngerti, ya ngerti. Oke. Siap kamu? Siap. Oke. Lalu saya ngomong, saya pijitin kamu mulai dari ujung kaki. Dan setiap sentuhan tangan saya membuat kamu putuskan hidup sehat. Dan setiap pijitan saya kamu nikmati, kamu putuskan hidup sehat. Terus diulang-ulang. Intonasi mijitnya tinggi, tapi setiap saya bilang putuskan hidup sehat itu satu intonasi terus gitu. Saya nyentuh nggak? Nggak nyentuh. Bau men, orangnya udah kayak bangke bau yang busuk. Nggak disentuh. Tapi dia menikmati pijitan saya sampai tertidur, Bapak. Sampai tertidur. Dan ketika saya bilang sama Mbak, aku boleh bilang sama Mas Tono nanti saya udah pulang gitu. Dan benar Bapak Ibu, saya pulang. Seminggu kemudian nomornya udah saya save, dia nelpon. Wah Tono, saya angkat. Halo Ton gitu, langsung zerak gitu, ada suara kayak gitu. Kilo Mas, koncomu itu lo aneh-aneh. Istrinya, kayaknya Tono yang nelpon tapi ngerti nelpon saya langsung direbut sama istrinya dan dia ngomong istrinya. Kenapa Mbak? Oh, aneh-aneh. Sejak kamu tinggal dulu itu minta dimandiin, manja, minta dibersihin. Kalau makan dipilih-pilih. Tuh sekarang udah minta dibantu tuh mau jalan kaki, mau latihan berjalan gitu. Bapak Ibu sekalian,
Kalau saya menggunakan bohong-bohongan dan saya katakan, sayang hebat loh, kamu karena sugesti saya maka kamu jadi sehat, saya dipercaya sama orang. Tapi saya tidak mengatakan, Mbak, ini kan keputusan Mas Tono memutuskan hidup sehat, Mbak. Kalimat yang satu kalimat tadi saya ulang-ulang tadi. Kan Anda tahu kalau orang diabetes itu hidup sehat itu caranya apa? Ya lukanya dirawat, makannya pilih-pilih, bersih, bersemangat. Kayak Coach Gung Asri tadi bersemangat. Dan dia pulih. Memang beberapa jarinya sudah terlanjur rontok. Tapi diabetesnya, gulanya menjadi sehat. Begitu Pak Agus. Tingkat kemampuan menerima diri, mengisi GPS yang berbeda dengan cara tadi, kalau sudah menjadi keyakinan, diubah keyakinan baru apa, dan mulai dari pengetahuan, diputar sampai akhirnya menjadi tindakan, maka yang terjadi orang akan berubah. Demikian Pak Agus. Nampaknya waktu habis ya. Enggak terasa. Oke, Bapak Ibu mohon izin. Jika Bapak Ibu berpikir-pikir ini kegiatan siapa, maka di atas nih ada Masyarakat Coach Indonesia. Masyarakat Coach Indonesia itu komunitas yang terdiri dari para coach profesional. Di sini ada beberapa yang hadir. Terima kasih kehadirannya Coach Heni, Coach Intan, Coach Agus, Coach Gung Asri, Coach Rosa. Mereka adalah alumni-alumni dari proses flagship yang kami kursuskan, Pak Agus. Kami punya 8 flagship kursus, dan kebanyakan yang hadir ini yang dari guru. Karena kami sangat concern dengan guru, karena guru yang langsung berurusan dengan generasi muda, yang sebentar lagi akan booming demografi, dan mereka yang harus menyebarkan ilmu coaching untuk para generasi muda, supaya punya tujuan, menyusun langkah dan sumber daya, dan menjadikan orang Indonesia semakin berkualitas. Maka saya sangat berterima kasih kepada para guru yang luar biasa ini. Lalu yang masih muda, ada Kak Dila dan Kak Agatha. Yang masih produktif, ada Bu Devi, Bu Reni, dan Pak Eko. Mari, Pak Agus, mari sama-sama kita gunakan GPS kita. Jika Bapak Ibu ingin merasakan coaching, di grup ini ada nomor-nomor mereka, kontak mereka, dan minta gratis pelayanan 1 kali sesi coaching. Kayaknya Bu Heni sedang nyari-nyari tuh mangsa untuk di coaching. Senyum-senyum. Coach oleh Coach Heni nanti akan dibantu membahas satu tujuan, sampai punya polanya, sehingga lain kali kalau Anda punya tujuan lain, Anda tahu cara pikirnya. Ini tentang coaching, kami punya kursusnya. Kalau mau bonus nanti malam jam 7, saya juga mengisi sebuah sesi pengenalan coaching, kalau nanti membahas tentang bagaimana membuat tujuan. Kalau hari ini, siang ini kita membahas tentang bagaimana mengendalikan emosi. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, dapat nggak rumusnya? Gimana cara mengendalikan emosi? Emosi adalah emosi dikendalikan dari GPS. Isi GPS Anda dengan hal yang baik, maka emosi Anda akan menjadi baik. Dan itu semua keputusan Anda. Pastikan Anda kuasai diri, menjadi raja dan ratu atas pikiran sendiri, maka Anda menjadi pribadi yang berkualitas dan berbeda. Terima kasih banyak, waktunya sudah lewat. Itu ada Coach Intan, nomornya ada, itu yang mau di coaching. Oh iya, beliau yang ngatur ini, yang mengatur jadwal coaching, siapa yang nge-coach dan lain sebagainya, Coach Intan Rumah ya. Oke, Bapak Ibu silahkan menjadi bagian dari, jadikan integrasikan pemahaman hari ini, sangat secuil Bapak Ibu, hanya gambar perasaan suara tentang kerja pikiran, semoga menginspirasi. Ada banyak hal lain yang bisa dipelajari dari MCI, semoga bermanfaat. Maaf jika candaan saya yang kurang berkenan, waktu saya kembalikan kepada Coach Gung Asri. Terima kasih banyak panitia dan hadirin. Selamat sore. Wow, terima kasih banyak Coach Istoto atas pemaparan yang luar biasa. Mari kita ucapkan terima kasih dengan bertepuk tangan, kakak, Bapak Ibu semua. Senang sekali pada sore hari ini, tetap ini ya utuh ya dari awal sampai akhir. Tetap hadir semua. Terima kasih atas engagement-nya, kebersamaannya yang luar biasa, interaktif. Bapak Ibu semua. Wow. Tak terasa ini waktu sudah lewat 2 menit, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Jadi saya dapat juga sedikit mengambil intisari daripada isi webinar pada sore hari ini, yaitu menjadi pribadi penuh sumber daya itu ternyata dengan cara mengelola emosi ya. Dan ajaibnya emosi dapat dikendalikan, diubah, dipilih, dan saya juga dapat memutuskan untuk beremosi apa ternyata. Wow, luar biasa ya. Dengan mengelola emosi, dapat memutuskan dengan lebih mudah dan sederhana untuk merasa apa. Kita juga yang memutuskan. Dan memutuskan emosi apa
juga melakukan tindakan apa. Wah, luar biasa ini. Mari kita mengelola emosi sehingga kita menjadi pribadi yang penuh sumber daya. Maka kita akan hidup bahagia, penuh rasa syukur, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Wow, keren sekali. Ya, Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih, acaranya sudah lancar. Semoga amin. pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan yang Bapak Ibu peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang yang dikasihi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan terjadi pada sore hari ini. Seperti tadi juga telah disampaikan oleh Coach Istoto, nanti jika Bapak Ibu membutuhkan sesi coaching, silahkan nanti menyampaikannya di grup webinar yang tersedia. Grup itu boleh nanti akan berlanjut menjadi komunikasi kita lebih lanjut. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengucapkan terima kasih atas berkah kelancaran yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Silahkan, Bapak Ibu. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu luang, mari kita webinar lagi. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Wassalamualaikum Foto bareng, Foto bareng dulu, Coach. wabarakatuh. Mari kita berfoto bersama dulu. Yang keluar hanya yang ada videonya. Ya. Silakan. Ayo buka kamera Pak Eko yuk. keluarkan videonya, Pak Eko. Oke. Oke, ditegakkan Pak Eko biar layarnya Pak Eko semakin jelas. Layarnya ditegakkan sedikit, Pak, layar laptopnya. Yes, oke. Nah, Siap ya? wow, sudah 1, 2, 3. Oke. Sudah saya foto Coach Gung Asri. Terima Oke, kasih. terima kasih Coach Istoto atas bantuannya. Apakah masih ada pengumuman